자, 잡담은 여기까지만 하고. 넌 백수가 왜 이렇게 바쁘냐? 넌 회장이 왜 이렇게 한가해? 맞네, 맞아. 대답 없는 거 보니까 맞네. 나 같이 가도 되는 거네. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita cantik bernama Cha Som. Dia adalah seorang konduktor wanita yang terkenal di seluruh dunia. Namun ia meninggalkan karirnya yang sedang menanjak di Amerika Serikat dan kembali ke Korea untuk menyelamatkan sebuah orkestra kelas 3 yang hampir bubar. Begitu berita ini tersebar, para anggota orkestra langsung heboh. Mereka tidak terlalu tertarik dengan Cha Som, konduktor baru yang datang secara tiba-tiba, dan justru lebih khawatir pada asisten konduktor yang selama ini selalu bersama mereka. Pak Oh, sang asisten, awalnya mengira posisi konduktor utama pasti akan menjadi miliknya, sehingga ia sangat tidak puas ketika posisi itu tiba-tiba direbut orang lain. Ia bahkan menemui perwakilan orkestra untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun, tingkat kehadiran penonton berbayar orkestra saat ini sangat rendah. Jika situasi ini tidak berubah, pembubaran orkestra pun menjadi masalah yang harus dipertimbangkan. Maka, menghadapi keputusan dari atasan, ia hanya bisa menjalankan perintah. Apalagi yang datang adalah Cha Som yang menjadi pusat perhatian semua orang, dan berita ini pun sudah diumumkan di media. Di sisi lain, para anggota orkestra ramai membicarakan konduktor baru ini. Mereka menganggap semua itu hanya hasil promosi dan pemasaran, dan Cha Som sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi luar biasa. Namun, ada juga yang mengakui kemampuan Cha Som. Saat dua kubu sedang berdebat hebat, Cha Som pun muncul dengan langkah tegap di hadapan mereka. Saat berdiri di atas panggung, Cha Som juga menyadari ketidakpuasan dari sebagian musisi, tapi semua itu tidak penting baginya. Dalam pandangan Cha Som, yang terpenting hanyalah kemampuan individu. Ia pun meminta para anggota untuk memainkan sebuah lagu agar bisa melihat masalah yang ada di orkestra ini. Setelah lagu selesai, saat semua orang merasa puas dengan permainan mereka, Cha Som tiba-tiba menghentikan mereka dan langsung menunjukkan masalah yang ada. Meski ini adalah pertemuan pertama, ia bahkan bisa memanggil nama setiap orang dengan tepat, membuat semua orang terkejut. Setelah mendengar penjelasannya, perwakilan orkestra pun langsung memandangnya dengan penuh rasa hormat. Selanjutnya, Cha Som memimpin mereka untuk memainkan ulang lagu tersebut, dan hasilnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah keluar, beberapa orang tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Cha Som, meski ada juga yang menyadari bahwa ia sedang membangun otoritasnya. Ketika Cha Som keluar dari gedung dengan wajah lelah, seorang pria yang selalu ia rindukan muncul di hadapannya. Meski mereka sudah menikah selama 3 tahun, karena Cha Som selalu berkarir di luar negeri, mereka jarang bertemu. Pria itu ingin tahu alasan mengapa Cha Som tiba-tiba kembali ke Korea, namun Cha Som tampaknya tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Ia hanya meminta suaminya untuk memainkan sebuah lagu untuknya. Diiringi alironan piano yang lembut, Cha Som yang lelah pun tertidur. Keesokan harinya, saat pria itu bangun, istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Ia tidak tahu bahwa Cha Som sudah lebih dulu tiba di gedung orkestra dan memeriksa setiap sudut tempat kerjanya. Tiba-tiba terdengar suara biola, dan ia tidak menyangka ada anggota yang sudah datang berlatih sepagi itu. Ketika ia mengikuti suara itu, ternyata yang sedang berlatih adalah Lirona, anggota termuda orkestra. Sebagai konduktor dan direktur musik yang hebat, Cha Som langsung menunjukkan kesalahan dalam permainan Lirona dan membantunya memperbaikinya, bahkan mengiringinya secara langsung. Cha Som tahu bahwa Lirona adalah bibit yang bagus, meski Lirona sendiri belum tahu bahwa hidupnya akan berubah sejak saat itu. Setelah itu, Cha Som pergi ke ruangan Pak Jaeman, anggota tertua orkestra, yang biolanya ternyata buatan ayah Cha Som sendiri, dan Pak Jaeman juga pernah menjadi gurunya. Melihat muridnya kini menjadi konduktor hebat, Pak Jaeman merasa sangat bangga. Namun, Cha Som punya hal penting untuk disampaikan, yaitu ia langsung menunjukkan bahwa jari manis tangan kiri gurunya bermasalah. Pak Jaeman tidak menyangka detail sekecil itu bisa diketahui Cha Som.
Meski masalah itu sudah lama ada dan tidak pernah dipermasalahkan, kini mantan muridnya justru ingin menggantikan posisinya. Namun, meski gurunya memohon, Cha Sum tetap pada pendiriannya. Pak Jaeman merasa Cha Sum tidak berhak melakukan itu. Karena 20 tahun lalu, gara-gara Cha Sum tidak ikut konser, orkestra mereka dikeluarkan dari orkestra nasional. Menghadapi tuduhan itu, Cha Sum menjawab bahwa ia kembali untuk menebus kesalahan, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia kembali. Keesokan harinya, Cha Sum bahkan menyerahkan posisi ketua orkestra yang sebelumnya dipegang gurunya kepada Lirona yang baru saja bergabung. Semua orang terkejut dengan keputusan ini, bahkan Lirona sendiri kebingungan. Para anggota yang sejak awal tidak suka dengan Cha Sum kini benar-benar marah setelah Pak Jaeman dicopot. Setelah ada yang memulai, semua anggota pun pergi meninggalkan ruangan dengan membawa alat musik mereka. Perwakilan orkestra tidak menyangka situasi akan menjadi di luar kendali dan berusaha menahan mereka. Namun keluhan para anggota membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun akhirnya menemui Cha Sum untuk membicarakan masalah ini. Bagaimanapun, mencopot anggota tertua seperti Pak Jaeman adalah keputusan yang mengejutkan. Namun, Cha Sum hanya menjawab singkat bahwa ketika ia menerima tawaran untuk memimpin orkestra ini, pihak manajemen sudah setuju untuk menyerahkan semua keputusan padanya. Ia juga menunjukkan masalah utama orkestra ini, yaitu nepotisme yang terlalu parah. Baginya, yang terpenting hanyalah bakat dan kemampuan individu, sehingga menurutnya Lirona adalah orang yang paling cocok menjadi ketua orkestra. Perwakilan khawatir jika semua anggota pergi, namun Cha Sum yakin jika ada yang menolak berarti arah reformasi sudah benar, dan ia berjanji dalam 1 tahun akan menjadikan orkestra Han River Philharmonic sebagai orkestra kelas 1, jika tidak ia akan mundur. Meski janji itu sangat menggoda, perwakilan merasa yang lebih mendesak adalah meningkatkan tingkat kehadiran penonton berbayar dan meminta Cha Sum menaikkannya 50% dalam 3 bulan. Mendengar permintaan itu, Cha Sum hanya tertawa dan menyarankan agar targetnya dinaikkan menjadi 95%. Melihat kepercayaan diri dan aura kuat Cha Sum, perwakilan pun sangat terkesan. Sementara itu, para anggota orkestra dengan sedih berpamitan pada Pak Jaeman, dan Cha Sum hanya bisa melihat dari belakang, karena bagaimanapun itu adalah gurunya sendiri. Keputusan ini tidak semudah yang terlihat di permukaan. Keesokan harinya, saat waktu latihan orkestra, Lirona sangat gelisah karena banyak anggota yang tidak datang akibat kejadian kemarin. Saat itu, Cha Sum muncul dengan penuh percaya diri. Melihat situasi di depannya, ia tahu persis apa yang terjadi. Namun ia tidak mempermasalahkannya dan hanya meminta Lirona duduk di kursi ketua orkestra. Dengan aba-aba dari Cha Sum, latihan pun dimulai. Perwakilan yang melihat dari kamera pengawas sangat terkejut. Setelah latihan selesai, ia segera menemui Cha Sum dan menyarankan agar ia bersikap lebih ramah untuk menenangkan anggota. Namun jelas Cha Sum tidak akan melakukan itu. Di saat konser akan segera digelar, para anggota masih terang-terangan menentangnya. Ia mengatakan pada perwakilan bahwa jika sampai besok mereka tidak datang, anggap saja mereka semua mengundurkan diri, dan ia akan memilih anggota baru. Ketegasan Cha Sum membuat perwakilan serba salah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, ia harus membujuk satu persatu anggota yang tidak puas. Mereka pun takut dipecat, jadi sementara waktu setuju dengan permintaan perwakilan. Setelah masalah ini selesai, perwakilan merasa sangat lega dan melihat dari kamera bahwa semua kursi sudah terisi. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa para anggota datang jauh lebih awal dari biasanya dan merasa ada yang tidak beres. Ternyata, yang berdiri di atas panggung adalah Pak Oh, konduktor yang digantikan Cha Sum, dan mereka bahkan mengunci pintu dari dalam. Saat Lirona yang datang terlambat tidak bisa masuk, perwakilan pun baru sadar tujuan mereka adalah memprotes dengan cara kekanak-kanakan seperti ini. Saat perwakilan hendak membuka pintu dengan kunci, Cha Sum datang, dan setelah mengetahui situasinya, ia sama sekali tidak memanjakan mereka. Ia langsung mengambil alat pemadam kebakaran dan memecahkan pintu, membuat semua orang terkejut.
Mereka tidak menyangka konduktor kelas dunia akan melakukan hal seperti itu. Para anggota pun kini memandangnya dengan cara yang berbeda. Cha Sum dengan tenang maju ke depan dan mengatakan bahwa jika mereka tidak ingin orkestra ini tetap menjadi orkestra kelas 3, maka mereka harus menerima keputusannya. Jika semua orang ingin tetap pada sistem lama dan senioritas, maka tidak akan ada yang bisa berkembang. Menghadapi ketegasan dan argumen kuat Cha Sum, semua orang akhirnya menerima kenyataan. Pak Koh yang malu pun hanya bisa pergi dengan perasaan tidak rela. Setelah keributan itu selesai, Lirona kembali ke kursi ketua orkestra dan latihan pun dimulai. Musik yang ceria segera memenuhi gedung, dan saat itu seorang pria masuk. Cha Sum memperhatikan namun tidak menggubrisnya. Pria itu tiba-tiba menekan alarm di samping, mengejutkan semua orang. Cha Sum tampaknya tidak ingin berurusan lagi dengan pria itu, dan mengusirnya dengan alasan tidak mengenalnya. Namun, meski berusaha tenang, kenangan lama yang menyakitkan tetap menghantuinya. Saat masih muda, Cha Sum yang putus asa pernah mencoba bundir dengan melompat ke laut, namun diselamatkan oleh Yo Jung-jae yang kebetulan lewat. Setelah diselamatkan, Cha Sum bukannya berterima kasih, malah menyalahkan pria itu karena ikut campur. Tak disangka, sikap itu justru membuat Yo Jung-jae tertarik dan mereka pun akhirnya bersama. Yo Jung-jae tidak menyangka bertahun-tahun kemudian akan bertemu lagi dengan wanita itu. Namun kini ia diabaikan. Ia pun meminta anak buahnya mencari informasi tentang Cha Sum. Keesokan harinya, Lirona berdiri di depan ruangan ketua orkestra, namun tidak berani masuk dan kebetulan Cha Sum melihatnya. Namun, ia tidak terlalu ikut campur. Saat Lirona masuk ke kantin, ia diejek oleh anggota lain yang menuduhnya menggunakan cara tertentu untuk dipilih menjadi ketua orkestra oleh Cha Sum. Saat mereka sedang asik membicarakan itu, Cha Sum datang membela Lirona dan mengatakan daripada mencemooh orang lain, lebih baik belajar bagaimana orang lain bisa mencapai posisi itu. Ia kemudian memanggil Lirona ke kantor ketua orkestra dan bertanya kenapa Lirona tidak menggunakan ruangan itu. Lirona tampak bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya ia takut jadi bahan omongan. Cha Sum sangat kecewa dengan sikap Lirona dan memintanya berhenti berpura-pura, serta menunjukkan bahwa ia tahu Lirona sengaja membuka pintu ruang latihan waktu itu untuk menunjukkan kemampuannya. Meski cara itu diketahui Cha Sum, ia tidak mempermasalahkannya karena ia memang butuh Lirona yang ambisius, bukan Lirona yang pura-pura polos dan baik hati. Sebelum pergi, ia mengatakan jika Lirona tidak bisa seperti itu, lebih baik mengundurkan diri dari posisi ketua orkestra. Setelah berbicara dengan Lirona, Cha Sum menemui Pak Jaeman yang telah ia copot, dan kali ini ia datang untuk memohon agar Pak Jaeman kembali ke orkestra. Pak Jaeman bingung dengan maksud mantan muridnya, namun Cha Sum yakin impian bermusik Pak Jaeman belum padam, dan ia ingin mantan ketua orkestra itu kembali untuk membimbing Lirona. Ia pun menyediakan posisi khusus untuk gurunya di orkestra. Di sisi lain, suami Cha Sum menemui sahabat terbaik Cha Sum karena ia tahu ada pria yang pernah mencari istrinya di ruang latihan dan ia pun bertanya tentang hubungan Cha Sum dan Yo Jung-jae. Meski terkejut, sahabatnya berkata sejujurnya bahwa mereka pernah berpacaran singkat, namun itu sudah 20 tahun lalu. Saat anggota orkestra yang hendak latihan melihat Pak Jaeman kembali, mereka sangat gembira. Lirona juga melihatnya, dan sejak berbicara dengan Cha Sum, ia sudah memahami segalanya dan dengan ramah menyapa mantan ketua orkestra. Pak Jaeman pun duduk di kursi belakang, memberikan kursi ketua kepada Lirona. Hal ini membuat anggota lain bingung, karena mereka mengira Pak Jaeman kembali untuk menjadi ketua lagi. Kali ini, Lirona tidak lagi takut menghadapi pertanyaan dan dengan jujur mengakui kekurangannya, serta berharap semua orang memberinya waktu untuk membuktikan kemampuannya. Sementara itu, Yo Jung-jae sudah mendapatkan data tentang Cha Sum dan menemukan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba perwakilan orkestra datang atas undangan dan mendengar kabar yang mengejutkan. Sejak Pak Jaeman kembali, pandangan anggota terhadap Cha Sum mulai berubah.
Bahkan ada yang mulai membelanya. Lirona pun setelah berbicara dari hati ke hati dengan Pak Jaiman, berhasil mengatasi masalah batin. Keesokan harinya, saat Chasum kembali ke kantornya, ia mendapati Yo Jung-jae duduk di kursinya. Ternyata, demi bisa terus mendekati Chasum, Yo Jung-jae membeli seluruh orkestra. Ia pun mendekati Chasum dan mengatakan bahwa 3 tahun bersama Chasum adalah masa terindah dalam hidupnya. Dan ia berharap Chasum bisa kembali ke sisinya. Yo Jung-jae masih terjebak dalam kenangan itu. Dan demi bisa makan siang bersama Chasum, ia menunggu di luar sejak pagi. Namun, undangannya hanya dibalas dengan pintu yang dibanting keras. Sikap acuh Chasum membuat Yo Jung-jae marah, dan keesokan harinya saat latihan, ia mengumumkan pembatalan konser orkestra secara sepihak. Sikap bos yang semena-mena ini membuat anggota orkestra sangat kecewa, karena mereka sudah bekerja keras untuk konser itu. Chasum tahu ini adalah bentuk balas dendam Yo Jung-jae padanya. Ia pun segera menemui Yo Jung-jae untuk meminta penjelasan. Dan Yo Jung-jae dengan gamblang mengatakan bahwa ia ingin Chasum bercerai dan kembali ke sisinya, sehingga ia harus punya sesuatu untuk mengancam Chasum. Ia tahu yang paling penting bagi Chasum adalah musik dan orkestra. Jadi sebelum Chasum menuruti keinginannya, ia akan membatalkan setiap konser. Namun, Chasum tidak menyerah dan menyerahkan sesuatu pada perwakilan untuk diurus. Para anggota juga ingin memprotes untuk memberi tekanan pada manajemen. Namun Chasum menghentikan mereka karena ia sudah menyelesaikan masalahnya. Yo Jung-jae mengira ia bisa mengendalikan Chasum. Namun jika Chasum semudah itu menyerah, bagaimana mungkin ia bisa menonjol di dunia, di mana hanya 5% konduktor adalah wanita. Malam harinya, Yo Jung-jae yang baru selesai berolahraga mendapat kabar darurat dari anak buahnya bahwa Chasum memimpin anggota orkestra menggelar konser outdoor. Ini benar-benar di luar dugaannya. Di bawah arahan Chasum, orkestra memainkan musik yang memukau, menarik perhatian banyak orang yang lewat, bahkan jumlah penonton semakin banyak. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan siaran langsung secara online, sehingga banyak netizen bisa menikmati pertunjukan tersebut, dan nama orkestra pun mulai dikenal luas. Ternyata, yang diminta Chasum pada perwakilan pagi itu adalah menyiapkan panggung outdoor, dan jika perusahaan tidak mendukung, ia akan membiayai sendiri. Maka saat ia mengumumkan konser ini pada anggota, citranya langsung menjadi sangat positif. Saat pergi, para anggota yang dulu tidak suka padanya kini memberikan penghormatan tulus. Dukungan suaminya selama ini juga menjadi kekuatan terbesar bagi Chasum. Saat itu, suaminya menerima telepon dan Yo Jung-jae baru datang. Mereka berdua pergi ke tempat sepi, dan Yo Jung-jae benar-benar tidak menyangka konser outdoor Chasum akan sesukses itu. Bahkan ia mengakui langkah Chasum sangat cerdas. Namun, Chasum sama sekali tidak ingin menanggapi pria itu. Saat Chasum hendak pergi, ia menerima pesan singkat yang memintanya ke tangga darurat di lantai bawah, dan pengirimnya adalah Lee Ah-jin, anggota orkestra. Meski merasa aneh, Chasum tetap memutuskan untuk datang. Saat membuka pintu tangga darurat, ia melihat pemandangan yang mengejutkan dan membuatnya kecewa. Pria yang sedang berciuman mesra itu adalah suaminya sendiri yang selama ini sangat menyayanginya. Saat ia masih tertegun, seseorang menariknya kembali. Yo Jung-jae awalnya hanya ingin membeli orkestra untuk diam-diam mengagumi mantan kekasihnya. Namun ia malah menemukan rahasia suami Chasum. Agar Chasum tidak terlalu sedih saat tahu kebenarannya, ia membatalkan konser orkestra dan mengancam Chasum untuk bercerai dan kembali padanya. Jika tidak, ia akan membatalkan semua konser. Namun, Chasum mengira itu hanya provokasi, sehingga ia segera membalas dengan menggelar konser outdoor. Namun, keberhasilan konser itu justru membuatnya melihat sendiri rahasia suaminya. Saat suaminya ingin mengejar dan menjelaskan, Yo Jung-jae menahannya dan berkata bahwa hidup Chasum kini bukan urusannya lagi. Sementara itu, Lee Ah-jin di belakang suaminya pun tersenyum puas, karena inilah yang ia inginkan. Karena pria itu juga menjadi komposer dan pengajar di orkestra, sebelum Chasum kembali ke Korea, mereka sudah sering bersama. Namun, kembalinya Chasum membuat Ah-jin merasa terancam,
sehingga ia mulai mengirim pesan tengah malam dan sengaja meninggalkan barang di mobil pria itu. Namun, karena Cha-sum tidak pernah menyadari keberadaannya dan pria itu bahkan ingin membawa Cha-sum kembali ke luar negeri, Ah-jin pun semakin panik. Ia akhirnya mengirim undangan agar Cha-sum menyaksikan sendiri hubungan mereka, berpikir toh pria itu akan pergi juga, dan ia hanya mempercepat prosesnya. Namun, kecepatan itu justru tidak sesuai keinginan pria itu, karena kini ia hanya ingin segera menemukan Cha-sum untuk menjelaskan semuanya, dan tidak peduli lagi pada Ah-jin. Namun, Cha-sum tidak pulang ke rumah. Ia berjalan sendirian di jalanan dengan pikiran kosong, bahkan hampir tertabrak mobil. Untung saja Yo Jung-jae menariknya tepat waktu. Ia mengatakan pada Cha-sum bahwa alasan ia membatalkan konser adalah karena hal itu. Namun penjelasan itu justru membuat Cha-sum semakin marah, karena baginya musik jauh lebih penting daripada pria manapun. Ternyata selama bertahun-tahun Yo Jung-jae masih belum mengerti dirinya. Setelah memperingatkan agar tidak ikut campur dalam hidupnya, Cha-sum pergi sendirian ke bar. Melihat telepon dari suaminya, ia teringat pada masa lalu. Saat ia pertama kali tampil sebagai konduktor dan suaminya sebagai komposer adalah orang pertama yang mengucapkan selamat dan memberinya lagu baru berjudul Lamaran. Ia pun menerima lamaran itu dan berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya bersama suaminya. Saat itu, ia terkejut dengan lamaran mendadak itu, tidak langsung menerima atau menolak. Namun akhirnya ia pun memakai cincin itu. Mungkin karena sedang patah hati, ia pun mabuk di bar. Saat itu, Yo Jung-jae yang diam-diam mengikutinya akhirnya berani mendekat, dan saat suaminya menelepon lagi, ia yang mengangkat dan berkata, "Jangan ganggu kami." Meski kata-kata itu mudah disalahpahami, Yo Jung-jae tetap menjaga jarak dan hanya menunggu di bawah hotel setelah mengantar Cha-sum. Begitu Cha-sum keluar, ia langsung menawarkan berbagai menu sarapan untuk menghilangkan mabuk. Namun Cha-sum mengabaikannya. Sementara itu, suami Cha-sum duduk semalaman. Pikirannya dipenuhi kata-kata Yo Jung-jae. Saat Cha-sum pulang, ia langsung mengajukan cerai. Suaminya buru-buru menjelaskan dan alasan yang digunakan tetap saja kesepian. Saat Cha-sum hendak pergi, ia menggunakan jurus terakhir, menuduh Cha-sum juga bersama Yo Jung-jae kemarin. Cha-sum marah dan menamparnya. Saat itu Cha-sum tidak hanya muak, tapi juga teringat pada kenangan paling menakutkan dalam hidupnya. Pandangannya mulai kabur dan lehernya terasa sakit. Saat tiba di orkestra, ia bertemu Lee Ah-jin, dan setelah saling bertatapan, Cha-sum pergi tanpa berkata apa-apa, membuat Ah-jin merasa diabaikan. Ia pun dengan arogan masuk ke kantor Cha-sum dan menantangnya, bertanya apakah Cha-sum tidak merasa situasi mereka berdua kini sangat canggung. Cha-sum tidak menyangka Ah-jin bisa berkata seperti itu, dan menegaskan jika harus ada yang pergi, maka itu adalah Ah-jin. Melihat wanita yang tidak tahu malu itu, Cha-sum semakin mendekat dan memperingatkan agar tidak melakukan hal-hal licik yang membuat mereka tidak perlu saling berhadapan. Ia pun mengusir Ah-jin dari kantornya, membuat Ah-jin sangat kesal dan menelepon pria itu untuk mengadu, namun tidak pernah diangkat. Maka saat bertemu lagi dengan Cha-sum, Ah-jin semakin marah. Saat Cha-sum sedang menganalisis kekurangan konser outdoor kemarin, Ah-jin yang selama ini dikenal sebagai orang baik di orkestra mulai menantangnya. Namun trik kecilnya sama sekali tidak dianggap oleh Cha-sum, dan dengan beberapa kata saja Ah-jin dibuat tidak berkutik. Sementara itu, di kantor orkestra, dua pria yang berhubungan dengan Cha-sum sedang berbicara. Salah satu dari mereka menyarankan agar yang lain tahu diri, sementara yang satunya memperingatkan agar jangan melewati batas. Sebagai ketua dewan orkestra, dia langsung memecat komposer yang sudah 3 tahun tidak menghasilkan karya, namun tetap bertahan di orkestra. Saat itu, perwakilan orkestra masih ingin membantu menjelaskan, tapi tak disangka pria itu langsung setuju untuk mengundurkan diri. Hal ini membuat Yo Jung-jae sangat puas dengan sikap tahu dirinya, dan mendorongnya untuk terus seperti itu. Namun, pria itu juga menangkap maksud tersirat Yo Jung-jae, lalu dengan tajam memperingatkan Yo Jung-jae agar tidak melewati batas. Saat itu,
perwakilan orkestra yang tidak tahu apa-apa masih polos pergi mencari Cha Sum, memintanya untuk membujuk ketua dewan agar berkata baik untuk suaminya. Namun, permintaan itu ditolak oleh Cha Sum, yang mengatakan bahwa komposer yang tidak bisa menghasilkan karya memang pantas dipecat, dan itu bukan masalah. Sikap dingin seperti itu membuat perwakilan orkestra mulai ragu apakah mereka benar-benar pasangan suami istri. Segera setelah itu jawabannya pun datang. Keesokan paginya berita tentang suami Cha Sum, seorang konduktor terkenal yang memiliki pacar baru menyebar luas. Tidak hanya Cha Sum yang terkejut melihat berita itu, seluruh anggota orkestra pun sangat terkejut. Hanya 2 orang yang terlibat yang masih belum tahu apa-apa. Tidak mengerti mengapa semua orang menunjuk-nunjuk mereka hari itu. Teman pria itu masih ingin membela, mengatakan bahwa dia sudah mengenal pria itu selama bertahun-tahun dan dia bukan orang seperti itu. Pasti foto itu hasil rekayasa. Namun, Kim Bong-ju dari orkestra langsung membantah. Menurutnya, orang seperti Cha Sum yang sudah sukses pasti tidak bisa menanggung penghinaan seperti itu karena terlalu memalukan. Jadi dia sangat yakin Cha Sum akan meninggalkan Korea karena hal ini, dan itulah yang sebenarnya dia harapkan. Alasannya sederhana, karena saat Cha Sum mengomentari video penampilannya, dia mengatakan napasnya bermasalah dan menyarankan agar lebih banyak berolahraga untuk memperbaiki pernapasan. Sejak saat itu dia menyimpan dendam pada Cha Sum. Masalah pernapasannya sendiri disebabkan karena dia adalah seorang pecandu, sehingga secara tidak sengaja merekam skandal itu di lorong. Dan demi membalas dendam pada Cha Sum, dia membeberkan hal itu ke publik. Akibat skandal itu, orkestra mengalami kerugian besar. Tidak hanya perwakilan orkestra yang semakin tertekan dan khawatir orkestra akan bubar. Bahkan Yo Jung Jae yang sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli orkestra pun mendapat kecaman dari dewan direksi, yang menuduhnya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Saat semua orang tidak tahu bagaimana menghadapi krisis ini, Cha Sum tiba-tiba menghadiri wawancara langsung di televisi. Ketika pembawa acara menanyakan tentang kasus suaminya, Cha Sum langsung menyatakan bahwa dia akan bercerai. Melihat acara itu, Yo Jung Jae sangat senang, merasa akhirnya mendapat kesempatan. Namun, dia segera kecewa karena Cha Sum mengatakan bahwa syarat perceraian adalah jika foto itu benar, tapi dia justru menyangkal keaslian foto itu dan mengatakan suaminya tidak punya pacar. Yo Jung Jae pun melotot, tidak mengerti mengapa Cha Sum masih membela pria seperti itu. Pria itu sendiri juga bingung, tidak mengerti mengapa Cha Sum tidak meninggalkannya, bahkan mengatakan akan segera merilis karya baru bersama. Hanya Lee Ah Jin yang sepanjang proses itu cemberut, menatap tajam ke arah Cha Sum di televisi. Setelah wawancara, saat Cha Sum hendak pergi, Yo Jung Jae datang dengan tergesa-gesa, menanyakan mengapa Cha Sum melakukan itu. Namun Cha Sum kembali memperingatkan agar tidak ikut campur dalam urusannya. Sementara itu, suaminya yang juga belum paham situasi dipanggil kepala sekolah ke kantor, dan ternyata Cha Sum sudah menunggunya di sana. Cha Sum tidak hanya menjelaskan bahwa kejadian itu hanyalah fitnah, tapi juga sudah mengurus cuti seminggu untuknya agar bisa menciptakan lagu. Saat pria itu sangat terharu, Cha Sum mengatakan bahwa semua itu bukan untuknya, melainkan karena dia hanya merusak pernikahan mereka dan dia tidak akan membiarkan pria itu merusak orkestra miliknya. Dengan begitu, di tengah keterkejutan semua orang, Cha Sum membatalkan semua latihan orkestra minggu itu. Ketika perwakilan orkestra menelepon untuk menanyakan bagaimana mereka akan menyelesaikan pertunjukan jika komposer sudah mengundurkan diri, Cha Sum hanya meminta agar tidak khawatir, pertunjukan akan tetap berjalan seperti biasa. Padahal, sebenarnya dia belum punya persiapan apapun, dan hanya berharap pada pria itu. Namun, saat dia datang ke apartemen pria itu sudah putus asa, menangis dan mengeluh bahwa dia benar-benar tidak berguna, dan tidak bisa menulis apapun. Mendengar itu, emosi Cha Sum langsung terpancing, menegur pria itu yang selalu mudah menyerah dan selalu mencari alasan saat menghadapi kesulitan, sehingga sampai sekarang tidak pernah berhasil. Dalam beberapa hari berikutnya, Cha Sum terus tinggal di sana, bekerja sama dengan pria itu meski sering bertengkar dan saling kesal,
akhirnya sebuah lagu baru pun tercipta. Judul lagu itu adalah Bunga Matahari, yang merupakan catatan khusus pria itu untuk Cha-sum, juga bunga yang dia berikan saat melamar Cha-sum. Hal ini membuat pria itu kembali percaya diri, merasa dirinya mampu lagi, dan dengan penuh perasaan memohon agar bisa kembali bersama Cha-sum. Namun, saat itu Lee Ah-jin datang dengan marah, langsung menunjukkan foto dirinya yang sedang hamil. Pria itu terkejut karena memiliki anak adalah impiannya selama ini, dan kini dia dihadapkan pada pilihan yang sulit karena godaan itu terlalu besar baginya. Cha-sum pun menyadari kebingungan pria itu, sehingga meski sedikit marah, dia segera menenangkan diri dan mengucapkan selamat pada suaminya. Ucapan itu membuat Lee Ah-jin merasa bisa memanfaatkan situasi, tapi saat ini mereka masih harus menyelesaikan urusan penting. Jadi dia mendesak pria itu agar segera menyelesaikan masalah pribadinya. Pada akhirnya, Lee Ah-jin yang mengira dirinya sudah menjadi istri sah, tetap saja dibawa keluar dari rumah oleh pria itu, sehingga dia marah dan menanyakan apakah pria itu tidak mau anaknya. Pria itu mengatakan dia belum memutuskan, meminta waktu untuk berpikir, seolah-olah masih ingin memilih antara Cha-sum dan anaknya, bahkan ingin keduanya. Setelah kembali, pria itu mengatakan ingin sendiri, dan hal itu benar-benar membuat Cha-sum marah, karena tiba-tiba muncul Jing-jing, nama lain. Cha-sum pun merasa kasihan pada Lee Ah-jin, dan meminta pria itu segera menyelesaikan lagu. Cha-sum benar-benar meremehkan cinta Yo Jung-jae padanya. Meski di depan orang lain dia mengatakan ingin membubarkan orkestra, diam-diam dia terus melindungi Cha-sum. Pecandu yang ingin mengusir Cha-sum dari orkestra pun akhirnya dibawa ke hadapannya. Namun, pria itu sama sekali tidak takut, karena status ayahnya sebagai anggota dewan membuatnya merasa kebal terhadap para konglomerat. Namun, dia tidak menyangka ayahnya sendiri juga dipanggil, dan langsung menunduk hormat pada Yo Jung-jae, bahkan menampar anaknya. Akhirnya, pria itu dikurung di rumah oleh ayahnya, benar-benar tidak punya kesempatan untuk membuat masalah lagi. Sementara itu, lagu yang diminta Cha-sum akhirnya selesai. Sebelum pergi dari rumah mantan suaminya, dia memberikan sebuah dokumen yang berisi keputusan yang sudah dia buat untuk pria yang masih bimbang itu. Saat itu, Lirona yang selalu khawatir pada Cha-sum melihat Cha-sum akhirnya datang ke orkestra dan buru-buru menghampirinya, ingin tahu bagaimana keadaannya selama beberapa hari terakhir. Namun, Cha-sum menerima telepon dari ayahnya, sehingga kekhawatirannya tidak sempat diungkapkan. Ternyata setelah konser outdoor hari itu, dia melihat dua orang bertengkar dan menebak hubungan buruk di antara mereka, sehingga dia khawatir pada Cha-sum. Maka dia pun mengambil inisiatif menemui Ah-jin dan memberikan partitur baru, menekankan bahwa lagu itu diselesaikan oleh pria itu berkat dorongan dari Cha-sum, ingin melihat reaksi Lee Ah-jin. Dia juga terus memperhatikan keadaan di rumah itu dan melihat Ah-jin mulai muntah-muntah, langsung menyadari sesuatu. Sementara itu, penyebab muntah-muntah Lee Ah-jin masih bimbang. Melihat surat cerai dari Cha-sum dan foto dari Lee Ah-jin, tetap belum bisa memutuskan. Keesokan harinya saat latihan, Lee Ah-jin dan Kim Bong-ju yang dikurung ayahnya masih belum datang, dan Cha-sum pun tidak menunggu mereka, langsung memulai latihan lagu baru Bunga Matahari, sekaligus menandai berakhirnya hubungan dengan suaminya. Namun, di saat yang sama dia tetap tampil bersama suaminya di acara televisi, bahkan menyebutnya sebagai pasangan yang sempurna, benar-benar menjaga harga dirinya. Karena itu, debut Cha-sum di Korea kali ini langsung ludes terjual begitu tiket dibuka. Yo Jung-jae yang dulu membeli orkestra dan ingin selalu melihat Cha-sum, kini sama sekali tidak pernah muncul, hanya berdiam diri di ruang gelapnya, melihat berita Cha-sum dan suaminya yang mesra, sangat kesal. Sementara itu, Lee Ah-jin jauh lebih emosional, ingin meminta Cha-sum menyerahkan pria itu demi anaknya, tapi setelah dipikir-pikir dia menghapus semua pesan itu. Saat melihat partitur di meja, dia semakin emosi dan akhirnya merobek. Keesokan harinya di perjalanan ke kantor,
asisten muda Chasum terus-menerus memuji Chasum, membuat Chasum tidak tahan dan akhirnya memakai earphone untuk menenangkan diri, yang nyaris membahayakan nyawanya. Saat itu konser musik akan segera dimulai, dan setelah sadar di rumah sakit, Chasum langsung mencabut infus di lengannya dan bersikeras keluar meski dilarang siapapun. Baru setelah ayahnya datang, dia tenang. Setelah menenangkan Chasum, ayahnya juga meminta semua orang yang ingin merawatnya untuk pergi, mengatakan ingin menemani putrinya sendiri. Dua pria yang sama-sama menyukai Chasum pun akhirnya saling bersaing, bahkan Yo Jung Jae sampai berkelahi. Dari mulut Yo Jung Jae, pria itu baru tahu bahwa orang yang menabrak Chasum adalah Lee Ah-jin, dan dia pun langsung pergi menemuinya. Namun, Lee Ah-jin bersikap polos, mengatakan itu tidak sengaja, tapi pria itu sudah tidak percaya lagi dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Lee Ah-jin masih ingin mempertahankan hubungan dengan alasan anak di kandungannya, tapi pria itu mengatakan, "Anaknya kamu lahirkan, aku yang besarkan, tapi kamu tidak aku inginkan." Hal ini membuat Lee Ah-jin sangat marah. Kini, konser musik akan segera dimulai, tapi tangan Chasum masih digips, sehingga semua orang mempertimbangkan untuk menunda konser. Namun Chasum menolaknya dan memastikan konser akan tetap berjalan tepat waktu, dan dia akan hadir di lokasi. Untuk latihan selama masa pemulihan, dia menyerahkan pada mantan konduktor Oh. Tentu saja perwakilan orkestra harus memintanya secara langsung. Untungnya, Oh akhirnya setuju membantu tanpa mempermasalahkan masa lalu. Semua rencana berjalan lancar. Sementara itu, Lee Ah-jin yang masih kesal datang menemui Chasum, mengatakan kecelakaan itu hanya kebetulan, bahkan ingin memancing emosi Chasum, tapi Chasum sama sekali tidak peduli, karena baginya musik lebih penting dari segalanya, dan meminta Lee Ah-jin pergi jika tidak ada urusan lain. Hal ini membuat Lee Ah-jin semakin marah. Di sisi lain, Yo Jung Jae sangat khawatir dengan kondisi Chasum. Namun dokter mengatakan tidak ada hasil pemeriksaan karena Chasum menolak tes darah. Hal ini mengingatkan Yo Jung Jae pada kejadian dulu, saat Chasum pingsan di rumah sakit dan langsung mencabut infus, bersikeras hanya anemia dan menolak pemeriksaan apapun. Hal ini membuat Yo Jung Jae sangat curiga. Sementara itu, polisi yang menangani kecelakaan menemui Lee Ah-jin, mengatakan kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa, melainkan ada yang sengaja merusak rem dan menanyakan siapa yang dicurigai. Lee Ah-jin langsung menuduh Chasum. Namun, orang yang tidak bersalah tidak takut diperiksa, sehingga saat polisi datang, Chasum tetap tenang dan mengatakan tidak takut diperiksa karena tidak melakukan apa-apa. Menjelang waktu konser, gips di tangan Chasum sudah dilepas, dan dia mengurus sendiri setiap detail di panggung, bertekad menyelesaikan debut yang berbeda kali ini. Namun, Yo Jung Jae sudah menemukan ibu Chasum dan mengetahui bahwa ibunya menderita penyakit Remington, penyakit yang menyebabkan tubuh perlahan lumpuh dan ingatan menghilang. Bahkan ada kemungkinan 50% menurun ke anaknya. Saat konser sudah siap dan semua orang menunggu di panggung, hanya tinggal menunggu kemunculan Chasum, Yo Jung Jae datang dan mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan Chasum, penyakit Remington. Konser pun dimulai, tapi konduktor belum juga muncul. Saat semua orang mulai merasa aneh, Chasum akhirnya datang. Tampak tidak ada yang aneh, tapi tangan yang menggenggam erat menunjukkan bahwa kata-kata Yo Jung Jae membuatnya gelisah. Setelah menenangkan diri, konser pun dimulai. Sebagai konduktor hebat, begitu musik dimulai, dia langsung tenggelam dalam musik, dan konser berjalan. Namun, setelah kembali ke belakang panggung, kata-kata Yo Jung Jae terus terngiang di kepalanya, penyakit Remington. Dia pun berniat menemui Yo Jung Jae untuk menanyakan dari mana dia tahu dan apa tujuannya. Namun, Yo Jung Jae hanya ingin Chasum tidak menghindar. Jika sakit harus segera berobat, karena penyakit ini sangat mungkin menurun dan jika dibiarkan risikonya sangat besar. Namun, seperti yang diduga, Chasum tetap menolak karena dia tahu jika penyakit ini kambuh, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tidak bisa dicegah dan tidak bisa disembuhkan,
Jadi tahu atau tidak tahu tidak ada bedanya. Jika benar-benar tahu, bagaimana dia harus menghadapi sisa hidupnya? Setelah keluar dari orkestra, Cha Sum pergi ke panti jompo menemui dokter yang merawat ibunya, memarahi mereka karena membocorkan rahasia pasien, sehingga orang lain tahu dia mungkin mewarisi penyakit ibunya. Dia tidak mau mendengar penjelasan dokter, dan memperingatkan jika hal serupa terulang, karier dokter itu akan tamat. Setelah meluapkan emosi dan hendak pergi, dia melihat ibunya sedang didorong ayahnya keluar untuk jalan-jalan. Ibunya juga melihatnya dan memanggil namanya. Tapi saat ayahnya menoleh, dia tidak melihat siapapun, sehingga mengira ibunya hanya sangat merindukan Cha Sum dan berjanji akan membawa putrinya lain kali. Sementara itu, Cha Sum yang bersembunyi di balik tiang teringat masa lalu saat ibunya masih menjadi pemain biola. Setiap kali selesai konser, dia dan ayahnya selalu datang memberi selamat pada ibunya. Saat itu, ibunya adalah guru sekaligus idolanya, dan dia selalu memandang ibunya dengan penuh kekaguman. Namun, semuanya berubah sejak tangan ibunya mulai tidak bisa dikendalikan. Melihat ibunya yang mulai kehilangan kendali, dia mencoba menenangkan, tapi justru dicekik dan didorong ke dinding. Ketakutan yang luar biasa itu masih terasa seperti kemarin, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Dia bersembunyi lama, baru berani keluar setelah ayah dan ibunya pergi. Sementara itu, polisi yang menyelidiki kecelakaan menemui suami Cha Sum mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi karena ada yang mengutak-atik rem mobil Lee Ah-jin. Setelah mendengar itu, dia langsung berlari ke rumah sakit untuk meminta maaf karena telah menuduh Lee Ah-jin sengaja melukai Cha Sum. Namun, Lee Ah-jin yang merasa bersalah justru mogok makan dengan sombong mengatakan tidak menyangka kakaknya masih mau menjenguknya. Lalu kembali menuduh Cha Sum sebagai penyebab kecelakaan. Pria itu tentu saja tidak percaya, dan mereka pun kembali bertengkar. Lee Ah-jin mengatakan dia pasti akan melahirkan anak itu dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Tapi pria itu tidak pantas menjadi ayah anak itu, lalu mengusir pria itu. Saat kembali ke rumah, Cha Sum minum sambil mengingat kejadian siang hari saat melihat ibunya, dan tanpa sadar mabuk. Dalam mimpinya, dia kembali berdiri di atas panggung sebagai konduktor, tapi tangannya mulai tidak bisa dikendalikan, tidak bisa memegang tongkat konduktor, dan para anggota orkestra memandangnya dengan jijik, sementara Lee Ah-jin tertawa lebar dengan wajah menakutkan. Tiba-tiba, dia terbangun karena suara ketukan pintu, untung hanya mimpi buruk. Sementara itu, Yo Jung-jae melihat sekretarisnya sudah menemukan 5 ahli saraf dan dokter terbaik di Korea. Tapi dia masih tidak puas dan langsung memerintahkan untuk mencari dokter terbaik di dunia. Pria itu sendiri masih bimbang antara surat cerai dari Cha Sum dan anak dalam kandungan Lee Ah-jin. Sementara itu, anggota orkestra yang sedang istirahat mulai bertanya pada Lee Ah-jin apakah rumor itu benar. Lee Ah-jin tanpa ragu mengatakan apakah mereka ingin tahu tentang hubungannya dengan Profesor Kim, lalu dengan tidak tahu malu menjawab dengan ambigu, tidak membenarkan atau menyangkal. Lirona yang mendengar itu mulai takut kalau dia benar-benar mengaku dan mengatakan leluconnya sudah keterlaluan. Setelah itu, Lee Ah-jin datang ke kantor Cha Sum untuk mencari masalah, mengatakan dia akan melahirkan anak itu dan tetap tinggal di orkestra. Mendengar itu, Cha Sum langsung tahu rencana Lee Ah-jin agar pria itu membawanya pergi gagal dan tanpa basa-basi langsung mengusirnya. Sementara itu, polisi yang menyelidiki kecelakaan merasa ada yang aneh dengan Cha Sum, meski tidak punya bukti, karena menurutnya sikap Cha Sum tidak wajar. Padahal yang menabraknya adalah musuh, tapi dia tidak menuntut dan malah berdamai. Pasti bukan orang baik seperti yang dikira semua orang. Sementara itu, pecandu yang ingin mengusir Cha Sum dari orkestra diam-diam dibebaskan ibunya, yang mengingatkan agar tetap tenang sampai pemilihan ayahnya selesai. Satu-satunya yang benar-benar peduli pada kesehatan Cha Sum hanyalah Yo Jung-jae, yang sudah mencari dokter terbaik di dunia, tapi tetap saja hasilnya penyakit itu belum bisa disembuhkan, hanya bisa ditunda dengan obat. Hal ini membuatnya kecewa. Saat itu, mantan istri Yo Jung-jae juga datang membuat masalah. Melihat Yo Jung-jae kini hanya memikirkan cinta pertamanya,
Dia pun ingin menghancurkan harapannya dengan membuat film dokumenter tentang kehidupan pasangan jenius musik Chasum dan Kim Pil, agar seluruh negeri tahu mereka pasangan bahagia. Yang terpenting, Yo Jung Jae tahu bahwa mereka masih harmonis. Kim Pil tentu saja langsung setuju dan perwakilan orkestra pun senang. Tapi Chasum langsung menolak, mengatakan dia tidak mau membuat dokumenter pribadi, kecuali dokumenter tentang orkestra, baru dia akan mempertimbangkan. Setelah itu dia langsung pergi, membuat wanita itu kesal. Namun, Kim Pil tidak menyerah, berjanji akan membuat Chasum berubah pikiran. Sementara itu, Yo Jung Jae yang tidak tahu apa-apa datang ke orkestra membawa sandwich mahal dan senyum murahnya, ingin menarik perhatian Chasum. Tapi malah bertemu mantan istrinya yang dengan terang-terangan mengatakan akan membuat acara tentang pasangan bahagia Chasum dan suaminya, dan sudah mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dia juga mengatakan bahwa usaha Yo Jung Jae untuk menarik perhatian Chasum tidak akan mengubah fakta bahwa Chasum adalah istri orang. Jika tidak berhenti, orang lain akan mengira dia adalah selingkuhan. Kata-kata itu sangat menyakitkan, langsung membuat Yo Jung Jae mundur dan jadi tidak fokus sepanjang hari. Bahkan saat lampu hijau menyala, dia tidak sadar, hampir dimaki orang di jalan. Beberapa hari rapat pun dia terus melamun. Kata-kata mantan istrinya terus terngiang di kepala. Sampai suatu hari dia melihat Chasum di kantornya. Dengan wajah sedih bertanya, mengapa Chasum tidak ikut acara pasangan bahagia, malah datang ke sini. Chasum tidak menggubrisnya, langsung bertanya bagaimana dia tahu Kim Pil punya wanita lain. Ternyata, pada hari Yo Jung Jae merasa terpukul. Chasum menerima telepon dari ayahnya untuk makan bersama, tapi ternyata suaminya juga ada di sana. Meski kesal, dia tetap makan bersama, dan setelah ayahnya pergi, dia akhirnya meluapkan emosinya. Suaminya memohon agar bisa kembali bersama, dan ternyata dia juga tahu tentang penyakit Remington yang diderita Chasum. Ternyata, musim panas tahun lalu, saat menemani ayahnya memancing, ayahnya mendapat telepon dari panti jompo, dan dia ikut ke sana. Setelah didesak, ayahnya akhirnya menceritakan penyakit ibunya, sehingga dia tahu alasan Chasum tidak mau punya anak. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun, dulu, sekarang, maupun nanti. Namun, kata-kata itu justru terdengar seperti ancaman. Menghadapi pria seperti itu, Chasum benar-benar marah. Membuka kembali partitur yang diberikan saat dilamar, mengingat janji sehidup semati, lalu membandingkan dengan sikap suaminya sekarang, dia merasa benar-benar salah memilih pria. Namun, dia tidak menyerah, mengambil bukti dari Yo Jung Jae dan langsung mengirimkannya ke sekolah suaminya, sehingga suaminya kehilangan pekerjaan. Saat suaminya menelepon, Chasum dengan tegas mengatakan itu akibat ulahnya sendiri dan meminta segera mengurus perceraian. Jika masih berani macam-macam, foto itu akan dikirim ke stasiun televisi. Setelah itu, semuanya kembali tenang. Chasum bisa kembali fokus pada musik, dan Yo Jung Jae pun kembali bersemangat. Sudah lama tidak ke orkestra, kini kembali menatap Chasum dengan penuh cinta. Tiba-tiba setetes air menetes dari langit-langit, membuat Chasum teringat sesuatu dan sedikit linglung. Semua orang bingung. Lalu tiba-tiba alat penyiram air pemadam kebakaran menyala dan air menyembur kemana-mana. Chasum pun akhirnya lega. Ternyata bukan penyakitnya yang kambuh. Saat semua orang mengeluh alat musik rusak, hanya dia yang tetap tenang, bahkan sedikit bersemangat. Pada saat itu seseorang memanggil namanya. Ketika menoleh, dia melihat suaminya muncul dengan wajah penuh tipu daya, mendorong ibunya sendiri ke hadapan semua orang. Ini adalah sesuatu yang selalu dia takuti, dan dia juga tidak ingin orang lain mengetahui hubungan mereka. Namun, tampaknya ibunya salah mengenali dirinya. Ibunya mengira Lirona, yang memegang biola, adalah Chasum. Melihat biola Lirona yang basah karena air, ibunya tiba-tiba menjadi sangat emosional, seperti orang yang kehilangan akal. Semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, ketika ibunya sadar kembali dan melihat Chasum, ia bergumam dengan kata-kata yang tidak dimengerti orang lain, lalu pingsan. Mereka segera memanggil ambulans, dan Chasum ikut menemani ke rumah sakit.
Ketika Kimpil menoleh dan melihat Kimpil, matanya penuh dengan kemarahan. Di rumah sakit, dokter yang merawat ibunya memberitahu Chasum bahwa ibunya sudah lama menunggu dirinya, dan waktu yang tersisa untuk ibunya juga tidak banyak. Namun, Chasum tidak terlalu memedulikan kata-kata dokter itu, melainkan bertanya tentang gejala awal penyakit tersebut. Dokter mengatakan bahwa indera akan semakin tumpul, hingga akhirnya indera dan saraf tidak bisa dikendalikan. Ketika mulai kehilangan ingatan, pasien akan menjadi agresif, dan orang terdekat akan menyaksikan perubahan itu. Setelah keluar dari rumah sakit dengan pikiran kacau, Chasum melihat Kimpil sudah menunggu di depan pintu. Di dalam mobil, Kimpil bertanya, bagaimana Chasum ingin menangani pria brengsek itu. Apakah ingin memukulinya atau mengirimnya ke neraka? Dia bisa mengurusnya. Namun, Chasum memintanya untuk tidak melakukan apa-apa, karena dia akan mengurusnya sendiri. Pilihan Chasum ini membuat Kimpil mengira Chasum masih punya perasaan padanya. Ketika mantan istri Kimpil menelepon, memperingatkan bahwa jika dia tidak menyelesaikan syuting acara pasangan bahagia tepat waktu, maka dia harus menanggung akibatnya. Kimpil menatap hotel tempat Chasum menginap, dan dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa dia pasti akan menyelesaikan tugas itu. Dia langsung masuk ke kamar dengan kartu, seolah-olah berubah menjadi orang lain, dan menggunakan penyakit ibu mertuanya sebagai ancaman untuk memaksa Chasum syuting dokumenter bersamanya. Tentu saja Chasum menolak, tapi tidak menyangka Kimpil benar-benar akan melakukan hal itu. Untungnya, situasi tidak sampai di luar kendali. Chasum segera menenangkan diri dan kembali ke orkestra. Namun, karena kerusakan akibat air sangat parah, ruang latihan tidak bisa digunakan, dan biaya perbaikan alat musik anggota mencapai miliaran. Bahkan, kecelakaan ini tidak ditanggung asuransi, sehingga orkestra harus menanggung sendiri biayanya. Perwakilan orkestra pun sangat pusing. Meski begitu, Chasum tidak menghentikan latihan. Dia menyewa gedung konser dengan uang pribadinya, tapi tidak ada satupun anggota yang berterima kasih padanya. Bahkan, ada rumor bahwa kecelakaan ini sengaja dibuat Chasum untuk mencari sensasi. Untungnya Chasum akhirnya datang, dan para penggosip itu pun diam. Latihan resmi dimulai, tapi penampilan semua orang hari itu membuat Chasum sangat tidak puas. Dia bahkan mengatakan bahwa kemampuan mereka tidak sebanding dengan anak SD. Lee Ah Jin yang suka bermain-main kembali menantang Chasum, mengatakan bahwa kondisi alat musik semua orang sedang buruk dan meminta Chasum lebih maklum. Namun, Chasum menegaskan, apakah kamu akan mengatakan itu pada penonton? Jika kamu mencari-cari alasan seperti amatir, apa hak kita meminta bayaran dari penonton? Jika sudah menerima bayaran, kita harus menunjukkan kualitas yang setara. Dia bahkan tidak mau berdebat lagi dengan Lee Ah Jin dan langsung melanjutkan latihan. Tak lama kemudian, latihan kembali dihentikan karena kesalahan dua orang anggota, dan Chasum dengan tajam menunjukkan kesalahan mereka, membuat anggota lain menahan napas. Bahkan dua asisten muda yang menonton dari bangku penonton pun merasakan ketegasan Chasum hari itu. Sementara itu, Yo Jung Jae bersikeras menanggung semua kerugian orkestra, sehingga sekretarisnya terus membujuk agar dia tidak terlalu berlebihan demi Chasum. Namun, karena pikirannya hanya tertuju pada Chasum, dia sama sekali tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Setelah pulang kerja, Chasum pergi ke toko alat musik ayahnya, mengatakan ingin memberikan biola khusus buatan ayahnya kepada seseorang. Meski ayahnya tidak tahu siapa orang itu, dia percaya jika Chasum ingin memberikannya, pasti orang itu pantas mendapatkannya. Jadi dia tidak keberatan. Setelah membicarakan hal itu, Chasum akhirnya memberanikan diri mengatakan pada ayahnya bahwa dia ingin bercerai. Ayahnya sedikit terkejut, tapi tidak bertanya lebih lanjut, dan Chasum pun tidak menjelaskan. Sehingga ayahnya merasa sedikit bersalah karena dulu mempertemukan menantunya dengan... Keesokan harinya, Lirona melihat biolanya yang rusak, lalu mencari harga biola di internet, tapi dia benar-benar tidak mampu membelinya. Dia ingin meminjam uang pada kakaknya, tapi melihat kakaknya sedang bahagia memilih gaun pengantin, dia akhirnya mengurungkan niat. Saat itu, Chasum meneleponnya.
Dan ketika sampai di orkestra, baru tahu bahwa Cha-sum datang untuk meminta maaf atas kejadian ibunya, serta memberikan biola bekas pakai miliknya kepada Lirona. Namun, saat mereka sedang berbincang, Kim Pil menerima kiriman koper dan secari kertas dari Cha-sum yang memberitahunya bahwa dia akan segera mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jadi sebaiknya segera mencari pengacara. Melihat itu, Kim Pil sangat marah, dan setelah gagal menghubungi Cha-sum, matanya menjadi penuh dendam, seolah ingin menghancurkan segalanya. Tak lama kemudian, muncul berita tentang ibu Cha-sum yang menderita penyakit Remington. Meski Yo Jung-jae segera meminta agar berita itu dihapus dari internet, semua orang di orkestra sudah mengetahuinya dan mulai membicarakan Cha-sum. Lee Ah-jin bahkan menambah bumbu gosip, sehingga mereka lupa waktu latihan. Saat Cha-sum datang dan mengajak mereka latihan, mereka mengira Cha-sum belum tahu berita itu lalu memperlihatkannya. Namun, Cha-sum tetap tenang, seolah-olah berita itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saat itu perwakilan orkestra datang dengan panik, mengatakan bahwa wartawan sudah menunggu di bawah. Cha-sum pun tersenyum dan menemui wartawan, lalu dengan tegas mengatakan bahwa ibunya memang menderita penyakit Remington, sehingga dia juga punya kemungkinan 50% terkena penyakit itu. Namun, saat ini dia sangat sehat dan tidak akan mempengaruhi perkembangan orkestra. Jika suatu saat muncul gejala yang tidak bisa dikendalikan, dia akan mengundurkan diri. Pernyataannya langsung membungkam semua gosip. Setelah wartawan pergi, Kim Pil masih mengejar Cha-sum, berusaha menjelaskan bahwa berita itu bukan ulahnya. Namun, bahkan dia sendiri tidak percaya dengan ucapannya, tapi Cha-sum justru memilih untuk percaya. Ternyata Cha-sum sendiri yang menyebarkan berita itu agar Kim Pil tidak bisa lagi mengancamnya. Memang, wanita yang fokus pada karir tidak terkalahkan. Kini, hanya Kim Pil yang kebingungan. Sementara itu, Yo Jung-jae juga mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Cha-sum sendiri. Dia pun teringat ucapan Cha-sum, "Jangan lakukan apa-apa, aku akan mengurusnya sendiri." Dan semakin jatuh cinta pada wanita itu. Setelah menyelesaikan masalah besar dengan Kim Pil, Cha-sum kembali mengunjungi ayahnya, yang merasa bersalah karena dulu membawa menantunya ke rumah sakit. Cha-sum menenangkan ayahnya, mengatakan bahwa semua itu tidak masalah, bahkan membuatnya merasa lega, seolah beban di hatinya terangkat. Namun, beban itu tidak hilang, karena sebentar lagi akan menimpa Kim Pil. Sebab, Kim Pil sudah berjanji pada mantan istri Yo Jung-jae bahwa dia pasti akan membuat Cha-sum syuting dokumenter. Sehingga wanita itu sudah menginvestasikan banyak uang dan siap menayangkan acara itu agar Yo Jung-jae benar-benar melupakan Cha-sum dan kembali ke pelukannya. Namun, kini dia tidak bisa menghubungi Kim Pil. Bahkan saat mencarinya ke kantor pun tidak ada. Ternyata Kim Pil sudah dipecat dari sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Akhirnya ada yang mau menerimanya, tapi tiba-tiba muncul masalah, yaitu Yo Jung-jae yang menghalangi, sehingga Kim Pil kehilangan kesempatan terakhirnya. Dia pun benar-benar putus asa. Sementara itu, Lirona sedang membersihkan biola pemberian Cha-sum dan menemukan sebuah pulpen berukir nama di kotak kecil. Merasa itu barang penting, dia mengembalikannya pada Cha-sum. Saat melihat pulpen itu, ekspresi Cha-sum langsung berubah dan tangannya mulai gemetar tak terkendali. Lirona pun menyadari sesuatu lalu pamit pergi. Cha-sum menatap nama ibunya di pulpen itu, teringat masa lalu saat merasa bersalah setelah disakiti ibunya. Untuk menghibur ibunya, dia meminta hadiah kelulusan, yaitu pulpen kerja ibunya. Sejak saat itu, Cha-sum selalu membawa pulpen itu, dan kini sedikit merasa lega. Sebelum konser dimulai, Cha-sum datang ke rumah sakit menjenguk ibunya. Dia tahu ibunya sangat ingin bertemu dengannya, tapi dia sendiri enggan datang karena tidak tega melihat kondisi ibunya, dan takut suatu saat dirinya juga akan seperti itu. Namun, yang mengejutkan, ibunya mendengar semua ucapannya, bahkan memanggil namanya dengan jelas dan berkata, "Aku merindukanmu," serta menenangkan Cha-sum bahwa dia tidak akan menjadi seperti dirinya. Saat itu, ibunya benar-benar sadar, tapi mungkin karena terlalu emosional, tubuh ibunya mulai tidak terkendali.
Cha-sum ingin memanggil dokter tapi ibunya melarang dengan sangat hingga Cha-sum ragu. Akhirnya Cha-sum tetap datang tepat waktu ke konser dan musik kembali menenangkan hatinya. Sementara itu ibunya sedang menjalani perawatan darurat dan seiring berakhirnya penampilan Cha-sum, kehidupan ibunya pun berakhir. Cha-sum menatap langit, menahan air matanya, tidak tahu apakah ibunya sempat melihat penampilannya. "Jangan tekan," kata ibunya. Ini adalah pertama kalinya Cha-sum mendekati ibunya sejak kembali ke Korea. Tapi belum sempat berbicara banyak, mereka sudah terpisah oleh maut. Berdiri di depan makam ibunya, diiringi musik penuh kerinduan, kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Dulu sebelum berangkat ke luar negeri, dia berjanji pada ibunya bahwa ibunya akan datang melihat penampilannya di sekolah. Tapi dia tidak pernah datang. Malah mendapat kabar bahwa ibunya didiagnosis penyakit Remington. Berita itu benar-benar menghancurkan hatinya. Dia tidak tahu harus bersedih untuk ibunya atau takut jika dirinya juga mewarisi penyakit itu. Maka, saat ayahnya memintanya pulang untuk diperiksa, dia memilih menghindar. Yang menyelamatkannya dari keterpurukan adalah Yo Jung-jae, yang kini juga datang ke makam ibunya, menatap Cha-sum dari kejauhan dengan penuh rasa sayang. Setelah pemakaman ibunya, Cha-sum tidak beristirahat dan langsung kembali ke orkestra. Ruang latihan sudah diperbaiki dan dia segera melanjutkan latihan. Namun, sebelum itu, dia menonton ulang rekaman konser dan merasa penampilannya sangat buruk. Maka, tanpa memberitahu siapapun, dia memutuskan untuk mengadakan audisi buta dan menyingkirkan anggota yang tidak cocok. Keputusan ini langsung ditentang banyak orang, karena menurut mereka audisi buta hanya untuk anggota baru, dan mereka tidak perlu mengikutinya. Lebih penting lagi, beberapa orang takut kehilangan pekerjaan jika tampil buruk. Namun, keputusan Cha-sum tidak akan berubah, dan dia meminta semua orang berlatih dengan sungguh-sungguh. Lee Ah-jin merasa semua ini ditujukan padanya, dan menuduh Cha-sum hanya mencari alasan untuk memecatnya. Namun, Cha-sum menegaskan, "Untuk apa aku repot-repot mencari alasan hanya untuk menyingkirkanmu? Seperti siswa yang tiba-tiba diberitahu akan ujian." Semua anggota orkestra panik. Ada yang mulai berlatih diam-diam, sementara yang lain masih santai pergi ke pesta. Tapi akhirnya, pada hari audisi, Cha-sum mengundang Yo Jung-jae sebagai juri karena dia adalah ketua dewan dan telah membiayai perbaikan alat musik dan ruang latihan. Untuk pertama kalinya, Cha-sum mengucapkan terima kasih padanya. Tapi Yo Jung-jae meminta agar diulang, yang langsung ditolak Cha-sum. Saat audisi dimulai, semua orang tampil sebaik mungkin, dan Cha-sum segera menemukan masalah utama orkestra, yaitu dua anggota yang sering diingatkan karena napas tidak stabil dan sering salah tempo. Mereka beralasan hanya gugup hari itu, tapi Cha-sum tahu ini bukan pertama kalinya. Mungkin karena kurang latihan atau melakukan hal yang tidak seharusnya. Dugaan Cha-sum benar, dua orang itu ternyata juga pecandu seperti Kim Bong-ju. Setelah dipecat dari orkestra, mereka pergi bersenang-senang, dan saat menerima pesan dari Kim Bong-ju, polisi tiba-tiba datang dan menangkap mereka karena melanggar undang-undang narkotika. Keesokan paginya, polisi juga datang ke orkestra, mengatakan ada pecandu ketiga di sana, lalu masuk ke kantor Cha-sum dan menemukan barang bukti, sehingga Cha-sum dibawa ke kantor polisi. Yang menunjuk Cha-sum adalah dua mantan anggota itu, sehingga semua bukti sudah lengkap, tinggal menunggu pengakuan Cha-sum. Namun, Cha-sum dengan tegas menolak. Detektif yang menangani kasus ini adalah orang yang juga menyelidiki kecelakaan Cha-sum, dan sejak awal sudah curiga rem mobil Lee Ah-jin dirusak oleh Cha-sum. Maka begitu mendengar kasus ini, dia langsung mengambil alih. Karena menurutnya dua kasus berbeda tapi pelakunya sama, pasti ada masalah. Entah kenapa dia sangat membenci Cha-sum dan terus mengejarnya tanpa henti. Bahkan kepala polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka saat Yo Jung-jae meminta kepala polisi segera membebaskan Cha-sum, kepala polisi hanya bisa pasrah. Sehingga Yo Jung-jae harus mencari pejabat yang lebih tinggi untuk mengurusnya. Saat itu, Lee Rona menghubungi Yo Jung-jae mengatakan dia punya cara membantu Cha-sum.
Ternyata pada hari audisi, Lirona melihat seorang kurir keluar dari kantor Chasum. Padahal biasanya paket ditaruh di meja resepsionis. Yang paling penting, postur dan cara berjalan kurir itu sangat familiar. Dan setelah dipikir-pikir, ternyata itu adalah Kim Bong-ju. Setelah mendengar penjelasan Lirona, Yo Jung-jae meminta kepala polisi menyelidiki semua kurir yang datang ke orkestra kemarin dan semua petunjuk terkait. Sementara itu, detektif kembali menemukan bukti bahwa di orkestra tempat Chasum bekerja sebelumnya juga ada kasus narkoba. Sehingga dia yakin Chasum menggunakan narkoba untuk mengubah orkestra kelas 3 menjadi orkestra top. Chasum mengejeknya, "Jangan-jangan kamu kebanyakan nonton drama Korea?" Melihat detektif itu seperti orang bodoh, Chasum tidak mau menanggapinya dan memilih fokus menganalisis partitur. Namun, setelah selesai, penyelidikan belum juga membuahkan hasil, sehingga dia sendiri yang memberikan petunjuk, meminta detektif menanyai dua orang itu kapan dan di mana mereka menerima narkoba dari Chasum. Seperti yang diduga, mereka mengatakan Chasum memberikannya di kantor dan memaksa mereka menggunakannya dengan alasan di Amerika semua orang melakukannya, sehingga mereka kini semakin kecanduan. Namun, menurut Chasum, tes rambut bisa menunjukkan waktu dan jenis narkoba, sehingga mudah diketahui bahwa mereka sudah mulai menggunakannya sebelum Chasum pulang ke Korea. Dia juga menegaskan, kecuali narkoba itu bisa meningkatkan kemampuan profesional mereka, dia tidak punya alasan memaksa mereka melakukannya. Saat itu, seorang saksi datang ke kantor polisi mengatakan semua ini ulah Kim Bong-ju. Namun, detektif tetap tidak percaya pada Chasum, karena menurutnya mereka tidak mencari saksi, tapi saksi itu sendiri yang datang, sehingga semuanya terasa aneh. Meski rekannya sudah membuktikan bahwa saksi itu berkata jujur, hasil tes Chasum negatif, dan tidak ada alasan bagi Chasum untuk menjual narkoba, serta dua orang itu hanya dendam karena dipecat, detektif tetap curiga, tapi tidak bisa lagi menahan Chasum. Melihat Yo Jung-jae menjemputnya, Chasum langsung tahu saksi itu adalah orang suruhan Yo Jung-jae. Ternyata setelah bertemu Lirona, Yo Jung-jae menyelidiki semua orang yang terkait dengan Kim Bong-ju dan menemukan seorang kaki tangan yang selalu membantu Kim Bong-ju, memberitahu kapan dua orang itu akan ke bar dan mengantarkan narkoba pada mereka, sehingga Kim Bong-ju bisa melapor tepat waktu dan dua orang itu menuduh Chasum. Setelah menjelaskan semuanya, Yo Jung-jae mengantar Chasum pulang, dan kali ini Chasum tidak menolak, langsung naik ke mobil bersamanya. Semua itu dilihat oleh Kim Pil dari kejauhan. Namun, keesokan harinya di depan orkestra penuh dengan karangan bunga bertuliskan Chasum, perusak orkestra karena narkoba, tamatlah kau, dan sebagainya. Pelaku utama bahkan sudah mengirimkan berita ke media. Meski Yo Jung-jae kembali menghapus berita itu, media sosial dan komunitas sudah dipenuhi kabar tersebut, sehingga situasi tidak terkendali. Yo Jung-jae pun mengeluarkan jurus pamungkas, meminta media memberitakan bahwa pelaku utama adalah Kim Bong-ju, dan menekankan bahwa dia adalah anak anggota dewan. Sementara itu, perwakilan orkestra memberitahu Chasum bahwa hari itu dia meliburkan semua anggota. Karena akibat kasus Chasum, para anggota menuntut pembatalan konser. Bahkan sebagian besar ingin keluar. Maka perwakilan meminta Chasum menunggu dan beristirahat sampai situasi tenang. Namun, Chasum menolak. Karena jika ingin istirahat, dia tidak akan melakukannya hanya karena tuduhan konyol seperti ini. Tapi perwakilan tetap bersikeras, mengatakan jika terus seperti ini, Han River Philharmonic akan tamat. Jadi lebih baik menunggu sampai situasi tenang. Untuk pertama kalinya, perwakilan bersikap tegas, dan itu sangat melukai hati Chasum. Setelah pulang, dia minum-minum hingga mabuk. Saat itu, Kim Bong-ju menelepon, meminta bertemu karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan pada Chasum. Namun, Chasum sudah tidak bisa berdiri. Ketika sadar, dia sudah terbaring di sofa kantor orkestra, hanya ingat Kim Bong-ju meneleponnya, selebihnya tidak ingat apa-apa. Saat itu, dia menerima telepon dari detektif yang memberitahu bahwa Kim Bong-ju sudah meninggal, dan orang terakhir yang dihubungi adalah Chasum. Mendengar itu, Chasum sangat terkejut.
apalagi melihat darah di tangannya. Setelah membersihkan darah, dia memeriksa rekaman CCTV malam itu, tapi hanya ada rekaman dirinya masuk ke ruang istirahat, tidak ada yang aneh. Namun, penampilannya yang berantakan membuat staf curiga. Kembali ke hotel, dia melihat botol minuman yang tumpah dan tetesan darah di meja, baru sadar dari mana luka di tangannya. Sementara itu, polisi menemukan bekas suntikan di tubuh Kim Bong-ju, sehingga mereka menduga ini adalah pembunuhan. Namun, ayah Kim Bong-ju, seorang anggota dewan, sangat marah dan melarang autopsi, serta membantah anaknya terlibat narkoba. Dia bahkan mengancam polisi agar tidak membantah ucapannya jika ingin mempertahankan pekerjaan. Namun, polisi tetap tidak menyerah. Apalagi kasus ini kembali melibatkan Cha Sum, sehingga dia tidak akan tinggal diam. Pada saat pemakaman Kim Bong-ju, hampir semua anggota orkestra datang menghadiri. Setelah selesai berdoa, Lirona terus menoleh ke sana kemari, seolah-olah sedang mencari Cha Sum. Akhirnya, ia melihat Cha Sum berdiri ragu-ragu di pintu. Saat mendekat, Lirona baru sadar bahwa Cha Sum tampak sangat tidak sehat. Setelah Cha Sum menolak untuk pergi ke rumah sakit, Lirona bersikeras mengantarnya pulang. Namun, setelah mengantar Cha Sum pulang, Lirona tidak langsung pergi. Yang tak terduga, setelah memastikan Cha Sum tertidur, Lirona mulai menggeledah tas Cha Sum. Ketika melihat panggilan masuk dari Kimpil, Lirona menatap Cha Sum dengan wajah tidak bersahabat, lalu langsung memutuskan panggilan itu. Ekspresinya saat memandang Cha Sum pun menjadi sangat aneh. Sementara itu, Kimpil yang tidak tahu apa-apa menunggu di luar hotel dengan wajah penuh kekhawatiran. Selain itu, ia juga harus menghadapi kecaman dari dewan direksi perusahaan yang menyalahkannya karena membeli orkestra yang menyebabkan kerugian besar. Ia hanya bisa kembali berjanji akan menanggung semua kerugian secara pribadi, barulah para dewan itu diam. Dibandingkan dengan sikap Kimpil yang penuh cinta buta, saingannya, Kim Beol, jauh lebih lihai. Setelah berkali-kali dihalangi Kimpil sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan, entah bagaimana tiba-tiba ia menjadi percaya diri. Ia meminta pengacaranya untuk memperpanjang proses perceraian. Katanya ia punya cara untuk berdamai dengan Cha Sum. Jika pasangan meninggal, kasus akan dibatalkan, kan? Kalau dinyatakan tidak mampu secara hukum bagaimana? Meskipun pengacaranya tidak mengerti maksudnya, niat jahatnya sudah sangat jelas. Ia ingin menunggu sampai Cha Sum kambuh penyakitnya sehingga tidak bisa bercerai. Di sisi lain, Cha Sum juga mulai khawatir dengan kesehatannya sendiri. Setelah bangun, ia menemui dokter yang dulu merawat ibunya, mengatakan bahwa ia mengalami gejala amnesia dan khawatir sudah terkena penyakit Remington. Namun, tanpa pemeriksaan, dokter tidak berani mengambil kesimpulan. Apalagi Cha Sum juga mengaku malam itu ia mabuk berat, jadi dokter menenangkannya. Mungkin itu hanya blackout karena alkohol. Kalau memang sangat khawatir, kenapa tidak langsung periksa saja? Mendengar kata periksa, reaksi pertama Cha Sum adalah menghindar. Namun, setelah keluar dari rumah sakit, ia kembali masuk dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Namun, hasil pemeriksaan baru keluar sebulan kemudian. Jadi dokter memintanya untuk tidak terlalu stres. Saat itu, Lirona yang baru bangun dan melihat Cha Sum tidak ada, tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Setelah menelepon dan tahu Cha Sum tidak membawa ponsel, ekspresinya pun berubah. Sementara itu, Kimpil yang tahu Cha Sum melakukan pemeriksaan langsung membatalkan rapat dan bergegas ke hotel mencari Cha Sum, tapi malah bertemu detektif yang juga menunggu di sana. Rupanya, detektif itu masih belum menyerah. Setelah dimarahi habis-habisan oleh Kimpil, ia pun pergi dengan kesal. Namun, saat Cha Sum kembali, Kimpil tidak mengejarnya. Setelah itu, Cha Sum menghubungi perwakilan orkestra dan mengajukan pemotongan gaji, membagikan semua uangnya untuk anggota yang masih bertahan. Ia juga berubah total dari sikap keras kepala sebelumnya. Bahkan dengan rendah hati memohon satu persatu anggota yang sudah keluar untuk kembali ke orkestra, memuji mereka setinggi langit, menjadikan mereka semua sebagai sosok yang tak tergantikan. Bahkan, Su Jin yang sudah diterima sebagai ketua orkestra di grup lain pun berhasil ia bujuk kembali hanya dengan beberapa kata.
Setelah berhasil mengumpulkan anggota, Cha Sum langsung pergi ke stasiun TV. Bukan untuk menemui mantan istri Kim Pil, melainkan kakaknya yang juga sahabat dekat Kim Pil. Ia mengatakan ingin membuat film dokumenter tentang orkestra dan yakin bisa membuat rating meledak. Pria itu tidak terlalu percaya, tapi Cha Sum mengatakan hostnya adalah Kim Beol. 3 hari sebelum dokumenter orkestra tayang, mereka akan mengumumkan berita perceraian. Siapa yang tidak penasaran? Jika ditambah liputan eksklusif soal perceraian, siapa yang tidak tertarik? Syarat ini membuat pria itu sulit menolak. Namun, Cha Sum juga memberi syarat. Hanya mereka berdua yang tahu. Bahkan Kim Pil pun harus dirahasiakan. Sementara itu, meski kasus Kim Bong Ju sudah ditutup paksa, detektif tetap tidak menyerah dan kembali ke tempat ditemukannya Kim Bong Ju. Ia benar-benar menemukan bukti penting di celah batu. Ketika Kim Beol mendengar bahwa ia akan menjadi host wawancara dan itu permintaan khusus dari Cha Sum, ia pun kembali percaya diri, mengira Cha Sum tidak bisa hidup tanpanya. Sepanjang proses ini tampaknya hanya dunia Kim Pil yang penuh luka. Ia pun langsung mencari Cha Sum dan dengan sedih memohon agar Cha Sum tidak membuat dokumenter itu. Namun, Cha Sum menegaskan, apapun yang terjadi, dokumenter itu harus tetap dibuat. Meski harus memanfaatkan Kim Beol untuk menaikkan isu, itulah caranya bekerja. Dan ia berharap Kim Pil tidak ikut campur lagi dalam urusannya. Kata-kata itu membuat Kim Pil sangat marah, seperti meninju kapas. Tidak berdaya. Ia benar-benar ingin pergi dan tidak peduli lagi. Tapi pada akhirnya, ia tidak tega meninggalkan Cha Sum. Hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Akhirnya, ia pun bertanya, kenapa orkestra begitu penting bagi Cha Sum? Bukankah jika meninggalkan orkestra, semua masalah akan selesai? Namun, yang dikhawatirkan Cha Sum justru penyakitnya sendiri, karena mungkin ini adalah orkestra terakhir baginya. Kim Pil tidak bisa membantah jawaban itu, ia tahu betapa pentingnya musik bagi Cha Sum, sehingga hanya bisa menatap Cha Sum dengan penuh rasa iba. Ia pun pergi ke tempat Cha Sum pernah mabuk, mengingat setiap kata-kata Cha Sum, tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama proses syuting dokumenter pun dimulai. Kim Beol kembali ke orkestra, melihat Ah Jin yang sedang mengelus perutnya, ia pun tidak tahu apa yang dipikirkan. Ia lalu dengan semangat masuk ke kantor Cha Sum, mengira Cha Sum yang butuh bantuannya akan memperlakukannya dengan baik. Tapi ternyata Cha Sum tetap cuek. Proses wawancara berjalan lancar. Cha Sum menjawab semua pertanyaan sesuai naskah, termasuk pernyataannya dulu. Jika benar-benar terkena penyakit Remington, ia akan mundur dari posisi konduktor. Baginya, podium konduktor adalah medan perang. Ia membelakangi penonton dan menghadapi anggota, menjadi pusat perhatian semua orang, seolah-olah berdiri di sisi yang berlawanan dengan semua orang, menghadapi musuh dari segala arah. Meski begitu, ia akan bertarung sampai akhir, karena ia menyukai sensasi itu. Setelah itu, mereka merekam beberapa adegan latihan. Sementara itu, Kim Pil yang tidak datang ke orkestra, tetap memantau setiap perkembangan dari jauh. Setelah rapat selesai, ia ingin menonton Cha Sum di kantor, tapi mantan istrinya sudah menunggu di sana. Dengan cemburu bertanya sejak kapan ia menjadi begitu romantis, sudah 20 tahun berpisah dengan Cha Sum, tapi masih menganggapnya sangat penting, bahkan menjual saham sendiri demi menyelamatkan orkestra. Kim Pil menyuruhnya diam, mengingatkan bahwa mereka sudah bercerai. Jelas, wanita itu meremehkan cinta Kim Pil pada Cha Sum, yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan adu domba. Sementara itu, dokumenter menyorot ketua orkestra, Lee Rona, yang tanpa ragu mengungkapkan rasa cintanya pada Cha Sum, bahkan berjanji akan membuat Han River Philharmonic menjadi orkestra kelas 1 bersama Cha Sum. Namun, setelah wawancara, ia menatap Kim Beol dengan tajam, bertanya apakah ia sudah mewawancarai Cha Sum. Setelah mendapat jawaban pasti, ia berkata dengan nada sinis, "Kamu benar-benar hebat." Tatapan Lee Rona yang tajam seolah ingin membunuh Kim Beol di tempat, membuat Kim Beol akhirnya sadar betapa. Saat itu, Cha Sum menatap kalender, menghitung bahwa sebelum hasil pemeriksaan keluar, ia masih punya 1 kali konser resmi. Namun, tiket konser itu sangat sedikit terjual, tapi Cha Sum tidak berniat membatalkannya.
karena ia takut itu akan menjadi penampilan terakhirnya. Sebelum konser dimulai, Kim Beol kembali menemui Cha-sum. Meski diusir, ia tetap tidak mau pergi. Bahkan bertanya apakah Cha-sum tidak ingat kejadian malam itu. Ia mengatakan malam itu ia sudah menandatangani surat cerai dan menemui Cha-sum, tapi Cha-sum malah manja padanya. Ia membantu Cha-sum duduk di sofa, lalu hendak mengambilkan sepatu, tapi saat kembali, Cha-sum sudah menghilang. Ia pun bertanya apakah penyakit Cha-sum sudah mulai kambuh, berharap Cha-sum mengaku agar Cha-sum mau mundur dari posisi konduktor. Sementara itu, hasil pemeriksaan pisau yang ditemukan detektif juga keluar. Sidik jari di pisau itu milik Kim Bong-ju, tapi darah di pisau bukan miliknya, melainkan milik seorang wanita bergolongan darah B. Di orkestra, konser sudah dimulai, dan ini juga menjadi bagian akhir dokumenter. Semua orang sudah siap, hanya menunggu Cha-sum naik ke panggung. Mungkin karena terpengaruh Kim Beol, Cha-sum sempat melamun dan tidak bereaksi sampai diingatkan oleh sutradara. Ia pun berusaha menenangkan diri dan konser pun dimulai. Awalnya semua berjalan normal, tapi di tengah pertunjukan ia tiba-tiba melihat Kim Bong-ju, lalu menoleh dan melihat ibunya. Emosinya yang tegang membuatnya jatuh pingsan di atas panggung, membuat semua orang panik. Dunia ini memang tidak bisa tanpa orang yang cinta buta, karena mereka benar-benar terlalu mencintai. Setelah Cha-sum pingsan di panggung, semua orang khawatir konser itu akan berdampak besar pada orkestra. Kim Pil masih teringat ucapan Cha-sum, "Ini mungkin orkestra terakhirku." Meski diagnosis awal rumah sakit hanya anemia, semua orang curiga pingsan itu adalah tanda awal penyakit Cha-sum. Anggota orkestra khawatir pada masa depan mereka. Sementara Lee Ah-jin justru berharap Cha-sum benar-benar sakit. Keesokan harinya, Cha-sum tetap bersikeras keluar dari rumah sakit dan pulang. Dalam perjalanan pulang, Kim Pil ingin bicara, tapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan masakan ayahnya di rumah, Cha-sum merasa sedikit tenang, sementara Kim Pil tetap menunggu di depan pintu sampai lampu kamar padam baru pergi. Namun, mantan istri Kim Pil ingin segera menayangkan dokumenter orkestra, yakin rating akan meledak. Kim Pil tahu adiknya hanya ingin balas dendam, makanya begitu tidak sabar. Tapi demi keuntungan maksimal stasiun TV, ia menolak permintaan itu, karena menurutnya sekarang belum saatnya menayangkan acara tersebut. Sementara itu, polisi menemukan darah wanita bergolongan darah B di pisau yang ditemukan dan langsung mencurigai Cha-sum. Ia memaksa rekannya untuk membandingkan rambut Cha-sum yang pernah tertinggal. Mereka juga menemui Profesor Kim untuk meminta keterangan. Setelah tahu Cha-sum dicurigai membunuh Kim Bong-ju, Profesor Kim justru menambah kecurigaan, mengatakan dia sangat aneh dan tubuhnya bau alkohol, seperti sedang terburu-buru pergi ke suatu tempat. Namun, hasil tes darah segera membuktikan bahwa Cha-sum tidak bersalah. Mencari wanita bergolongan darah B di antara banyak orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat itu, perwakilan orkestra menelepon polisi, menanyakan kenapa ponsel Cha-sum mati, dan mengeluhkan Cha-sum yang hanya meninggalkan surat pengunduran diri tanpa penjelasan. Profesor Kim pun mencari Cha-sum ke hotel, tapi dihalangi resepsionis. Saat itu, Kim Pil juga datang, dan manajer hotel langsung membukakan pintu. Namun, Cha-sum tidak ada di kamar. Kim Pil pun meminta polisi mencari keberadaan Cha-sum. Tak lama, ia mendapat kabar bahwa Cha-sum menginap di hotel di pinggiran kota dan ia segera menyusul ke sana. Akhirnya, ia menemukan Cha-sum di tepi danau, dan karena perasaan kehilangan dan kembali menemukan, ia langsung memeluk Cha-sum. Saat Cha-sum tidur, Lirona diam-diam mengambil ponsel Kim Pil. Lirona yang muda ternyata tidak sepolos kelihatannya. Demi tujuannya, ia rela melakukan apa saja. Bahkan adegan tidur bersama Kim Pil sudah ia rencanakan. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat mendengar asisten Cha-sum menelepon seseorang, sehingga ia curiga asisten itu adalah mata-mata yang ditanam seseorang di dekat Cha-sum. Setelah tahu Cha-sum mengundurkan diri, Lirona sangat sedih. Saat kecil, ia pernah ditinggalkan ibunya dan menganggap Cha-sum sebagai idola, sehingga merasa dikhianati lagi. Demi mencari kebenaran dan mencegah Cha-sum keluar dari orkestra, ia rela melakukan apa saja.
Saat itu, Cha Sum yang berada di pinggiran kota ditemani Kim Pil. Meski Cha Sum menyuruhnya pergi, Kim Pil menolak. Sikapnya yang tegas dan penuh perhatian membuat siapapun ingin menikah dengannya. 20 tahun lalu, setelah tahu ia mungkin mewarisi penyakit ibunya, Cha Sum pernah mencoba bundir dengan melompat ke laut, dan saat itulah ia bertemu Kim Pil. Tak disangka, bertahun-tahun kemudian, di saat titik terendah hidupnya, yang menemaninya tetap Kim Pil. Ia sangat lembut, sabar, penuh perhatian, dan setia, menenangkan hati Cha Sum. Melihat Cha Sum mulai membaik, Kim Pil sangat lega. Namun, malam itu ia menemukan kertas surat di tempat sampah. Surat yang ditulis Cha Sum untuk ayahnya. Tapi setiap kali baru menulis satu kalimat, Cha Sum tidak bisa melanjutkan. Ia pun sadar Cha Sum berniat mengakhiri hidupnya di sana, dan rasa sakit bercampur marah memenuhi hatinya. Cha Sum sendiri tidak ingin pergi dengan cara seperti itu, tapi ia tidak sanggup menghadapi sisa hidup yang penuh kehilangan. Juga tidak ingin mengulangi nasib tragis ibunya dan membuat ayahnya kembali menderita. Jika ia meninggal karena sakit, itu terlalu egois dan kejam. Jadi ia ingin pergi saat masih punya kesadaran, bukan menjadi tubuh tak berdaya di atas ranjang. Kim Pil sangat memahami rasa putus asa dan sakit hati Cha Sum, dan kini ia hanya bisa melakukan sedikit untuknya. Setelah kembali ke kehidupan nyata, Cha Sum memutuskan untuk menyelesaikan urusan perceraian, bahkan rela memenuhi semua syarat yang diajukan Profesor Kim. Namun, Profesor Kim tetap mengancam dengan masalah amnesia Cha Sum dan menolak bercerai, bahkan menuntut tahu kemana dan dengan siapa Cha Sum pergi semalam. Cha Sum merasa percakapan itu tidak ada artinya, menyuruh Kim Beol menghubungi pengacaranya jika ada masalah, lalu pergi tanpa menoleh. Saat itu, Lirona kembali membujuk Cha Sum agar kembali ke orkestra. Namun, ayah Cha Sum justru membawa kabar mengejutkan. Saat dirawat di rumah sakit, hasil tes darah Cha Sum menunjukkan tanda-tanda keracunan yang mungkin menjadi penyebab ia pingsan di atas panggung. Lirona pun mengaku tahu siapa dalang di balik semua ini dan menunjukkan rekaman percakapan asisten yang diam-diam ia rekam, berisi pesan Kim Pil pada sepupunya untuk menyiapkan makanan dan kopi untuk Cha Sum. Cha Sum pun mulai menyadari sesuatu dan dengan marah mendatangi kantor Kim Pil, menuntut penjelasan apakah asisten itu adalah mata-mata yang ia tanam. Apa yang kamu masukkan ke makananku? Meracuniku agar aku tidak bisa berpikir. Seorang konduktor wanita yang fokus pada karier, kini terjebak dalam konspirasi pernikahan dan pekerjaan. Beberapa hari lalu, ia bahkan pingsan di atas panggung. Ia mengira itu adalah gejala penyakit turunan, tapi hasil tes darah menunjukkan ia sengaja diracuni. Gejala keracunan sangat mirip dengan penyakit turunan, dan zat itu masih dalam tahap penelitian. Sedikit saja bisa membuat orang pingsan. Cha Sum tidak menyangka ada orang yang tega melakukan semua itu. Ia pun menuduh Kim Pil, tapi melihat ekspresi Kim Pil yang benar-benar tidak tahu apa-apa, ia mulai ragu, mungkin dalangnya orang lain. Lirona sangat peduli pada perkembangan kasus ini. Ia menyarankan Cha Sum untuk tidak melapor polisi agar tidak membuat pelaku waspada. Cha Sum pun memutuskan merahasiakan semuanya demi reputasi orkestra. Ia terus memikirkan makanan apa saja yang ia konsumsi pada hari konser, dan akhirnya mencurigai kopi di rumah yang dibeli Kim Beol. Untuk memastikan, ia mengirim kopi itu ke laboratorium. Sementara itu, orkestra benar-benar berhenti beroperasi. Demi membujuk Cha Sum kembali, Lirona mengajak anggota menulis petisi bersama. Hanya Lee Ah Jin yang terang-terangan menolak dan langsung pergi. Seiring membesarnya janin di perutnya, rahasia kehamilannya pun sulit disembunyikan. Status sebagai ibu tunggal membuatnya sangat cemas, melihat kebahagiaan keluarga lain seperti pisau menusuk dadanya. Anggota orkestra membawa petisi menemui Cha Sum, membujuknya kembali. Karena penyakit Cha Sum belum pasti kambuh. Jadi tidak perlu buru-buru pergi. Tidak ada orang yang 100% sempurna. Semua anggota juga punya penyakit masing-masing. Berkat dukungan mereka, Cha Sum akhirnya kembali ke orkestra. Tapi ia belum benar-benar berubah pikiran, karena ia masih takut penyakitnya bisa kambuh kapan saja. Jika ia tetap bertahan, itu tidak adil bagi masa depan anggota lain. Jadi setelah konser berikutnya,
ia akan benar-benar berpamitan. Dia ingin memanfaatkan kambuhnya penyakit Cha Sum untuk mengajukan hak asuh, sehingga bisa mengendalikan Cha Sum. Namun, untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama dia harus memiliki surat diagnosis resmi bahwa penyakit langka tersebut benar-benar kambuh. Maka diam-diam dia kembali menemui dokter utama Cha Sum, berencana langsung membawa Cha Sum ke rumah sakit untuk perawatan agar bisa mengendalikannya. Jangan terlalu khawatir, hasilnya belum keluar. Hasil apa? Dokter itu sadar telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Profesor Kim tidak menyangka Cha Sum yang selama ini selalu menghindari pemeriksaan ternyata sudah melakukan tes darah. Apakah Cha Sum benar-benar mengidap penyakit langka keturunan itu? Setelah susah payah baru ada sedikit kemajuan. Tak disangka setelah mengetahui bahwa asisten adalah mata-mata Yo Jung Jae, hubungan mereka pun memburuk dengan cepat. Meskipun pelaku peracunan adalah orang lain, jika aku jadi kamu pasti juga akan curiga seperti itu. Aku benar-benar bisa mengerti, tapi sungguh bukan aku. Kenapa aku harus meracunimu? Mana mungkin aku meracunimu, Cha Sum? Pertemuan kali ini pun tidak membuat hubungan mereka membaik. Cha Sum juga menolak saran untuk diberi pengawal. Sementara itu, karena asisten tidak bisa lagi bertahan di orkestra, ia segera mengajukan surat pengunduran diri. Hanya dengan menemukan pelaku peracunan yang sebenarnya, baru bisa menghilangkan bahaya di kemudian hari. Jika tidak, Cha Sum akan terus hidup dalam bahaya. Untuk itu, Yo Jung Jae menemui pimpinan kepolisian, meminta penyelidikan mendalam atas kasus peracunan. Polisi yang sejak awal mencurigai Cha Sum pun menawarkan diri, karena ia sudah menghabiskan banyak waktu untuk kasus ini. Ia juga sangat penasaran siapa pelakunya. Di sisi lain, menghadapi spekulasi para anggota, Lee Ah-jin akhirnya mengakui bahwa ia memang sedang hamil. Hal ini membuat rumor perselingkuhan yang sempat mereda kembali mencuat. Semua orang mencurigai Profesor Kim adalah ayah dari anak tersebut. Teman lama diam-diam bertanya pada Profesor Kim tentang kehamilan Lee Ah-jin, membuatnya ketakutan dan pura-pura tidak tahu. Malam itu, Kim Pil yang marah mendatangi rumah Lee Ah-jin untuk menuntut penjelasan. Ia meminta Lee Ah-jin segera mengundurkan diri dan meninggalkan Korea. Ia akan menanggung biaya hidup anak tersebut. Daripada membiarkan anak itu jadi bahan gunjingan, lebih baik sekarang menjauh dari masalah. Kata-kata ini membuat Lee Ah-jin sangat marah. Ia bersikeras ingin tetap tinggal demi kebahagiaan anaknya, tapi sebenarnya itu hanya karena rasa tidak rela dan obsesi pribadinya. Sementara itu, Cha Sum mendapat kabar bahwa kopi yang dikirim untuk diuji tidak ditemukan kandungan racun. Dokter memberitahunya bahwa racun jenis ini tidak berwarna dan tidak berbau. Tidak perlu diminum langsung pun bisa bereaksi. Cha Sum memperhatikan parfum di atas meja, yang ternyata adalah hadiah dari Profesor Kim sebelumnya. Kini ia merasa tutup botolnya sangat aneh. Ia pun berpikir, mungkin Profesor Kim sudah merencanakan agar dirinya kambuh bahkan sebelum hubungan mereka memburuk. Kejahatan manusia benar-benar membuatnya terkejut. Saat itu Profesor Kim sedang diwawancarai media. Di satu sisi ia menyatakan cinta pada istrinya. Di sisi lain ia mengatakan meski istrinya sakit, ia tidak akan meninggalkannya. Namun, tak lama kemudian, sebuah berita membongkar kebohongannya. Karena perlawanan Cha Sum sudah dimulai. Berita tentang perceraian mereka sudah tersebar. Kim Pil yang marah mendatangi orkestra, tapi akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Kamu berharap aku kena penyakit Remington lalu kehilangan ingatan, kan? Aku sudah bilang padamu, aku tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Lee Ah-jin yang melihat hubungan mereka memburuk tentu saja merasa senang. Sayangnya ia meremehkan kelicikan dan kebusukan Profesor Kim. Kalau kamu terus macam-macam dan membuatku marah, aku akan menuntut hak asuh anak sebagai ayah. Jadi lebih baik. Beberapa hari kemudian, polisi kembali menemui Cha Sum. Kali ini untuk meminta bantuannya menemukan pelaku. Cha Sum mengungkapkan kecurigaannya pada Profesor Kim. Yo Jung Jae diam-diam bersembunyi di dekat situ dan mendengar semuanya dengan jelas. Namun, tersangka pembunuh Kim Bong Ju adalah perempuan bergolongan darah B yang tidak sesuai dengan Profesor Kim. Saat itu, Lee Ah-jin sedang mengisi buku kehamilan.
dan di kolom data, golongan darahnya adalah B. Apakah ini berarti mereka bersekongkol? Larut malam, Kim Pil menerima telepon misterius dan pergi ke tepi sungai, tempat Kim Bong Ju ditemukan. Setelah berjuang, ia kehilangan kesadaran. Untungnya ada orang yang membawanya ke rumah sakit sehingga nyawanya tertolong. Ternyata malam itu ia menerima pesan anonim yang mengaku bisa memberikan rahasia Cha Sum. Profesor Kim ingin menggunakan rahasia itu untuk mengancam Cha Sum agar membatalkan gugatan cerai, tapi akhirnya malah jadi korban. Kini ia hanya bisa terbaring di ranjang. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kandungan racun yang sama di parfum Cha Sum dan tubuh Profesor Kim. Namun, polisi belum bisa memastikan siapa pelaku dan apa motifnya. Nomor pengirim pesan sudah tidak aktif dan rekaman CCTV di lokasi kejadian hanya merekam Profesor Kim. Tidak ada gambar pelaku masuk atau keluar. Begitu juga dengan lokasi kematian Kim Bong Ju. Polisi menduga kedua kasus ini dilakukan oleh orang yang sama. Setelah tahu pelaku adalah perempuan bergolongan darah B, Cha Sum menemukan 3 orang mencurigakan di orkestra, termasuk Lee Ah Jin dan Lirona. Polisi mulai membuntuti ketiga orang ini. Lee Ah Jin, karena masalah cintanya dengan Profesor Kim, menjadi tersangka utama. Apalagi belakangan ini ia juga menghubungi agen properti untuk menjual rumahnya secara mendadak. Karena pelaku belum tertangkap, Cha Sum masih dalam bahaya. Ia khawatir keluarganya ikut menjadi korban, dan satu-satunya orang yang bisa ia percayai hanyalah Yo Jung Jae. Yo Jung Jae pun segera mengatur pengawal untuk menjaga keluarga Cha Sum. Orkestra akan segera menggelar pertunjukan terbaru, tapi ini adalah penampilan terakhir Cha Sum. Ia secara terbuka menyatakan akan mundur setelah konser ini. Mendengar kabar itu, Lirona sangat terkejut. Setelah Yo Jung Jae dibebaskan dari tuduhan peracunan, Cha Sum pun memanggil asisten kembali ke orkestra. Hal ini membuat Lirona sangat kesal, karena ia sudah menggunakan berbagai cara untuk mencari informasi, bahkan sampai menggunakan pesona wanita. Kini hasilnya justru seperti ini. Karena suasana hati buruk, latihan Lirona pun kacau dan akhirnya ia memutuskan senar biolanya. Cha Sum bertanya kenapa ia bertingkah aneh. Lirona pun mengaku sejak kecil ditinggalkan orang tua angkat, dan baru setelah mendengar permainan Cha Sum, ia merasa hidup kembali. Bagi Lirona, Cha Sum lebih penting dari keluarga, bahkan merupakan perwujudan mimpinya. Ia tidak ingin berpisah dengan Cha Sum. Namun, Cha Sum tidak bisa memberikan janji apapun, hanya bisa mengantar Lirona pulang dalam keadaan mabuk. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki asal racun. Saat ini hanya beberapa laboratorium yang memiliki racun tersebut, tapi tidak ada yang mau mengaku kehilangan. Yo Jung Jae berhasil mendapatkan data dari beberapa laboratorium, dan setelah beberapa hari pencarian, akhirnya menemukan peneliti yang membocorkan racun, yaitu kakak ipar Lirona, Jin Yong. Ternyata Lirona pernah memergoki kakak iparnya berselingkuh, lalu memotret sebagai bukti dan mengancam kakak iparnya untuk mencuri racun dari laboratorium jika tidak akan memberitahu kakaknya. Namun, Cha Sum sama sekali tidak ingat Jin Yong, tapi ia teringat kalender laboratorium di rumah Lirona semalam. Apakah Lirona pelakunya? Mereka pun segera mencari bukti ke kantor Lirona, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Saat itu, Yo Jung Jae melihat beberapa pot bunga di kantor Lirona. Ada yang sangat sehat, ada yang hampir mati. Setelah mencabut tanaman yang layu, ia menemukan botol kecil berisi bubuk di dalam tanah. Saat itu, Jin Yong sadar polisi sudah mencarinya. Ia pun mendatangi Lirona untuk menanyakan kegunaan racun itu. Lirona tahu semuanya sudah terbongkar. Kebetulan asisten yang masih menyukai Lirona datang ke rumah. Tapi Lirona sama sekali tidak punya perasaan, hanya memanfaatkannya sebagai alat. Sebenarnya, untuk apa Lirona melakukan semua ini? Profesor Kim ternyata tidak bersalah. Semua kejahatan dilakukan oleh Lirona seorang diri. Setelah tahu Lee Ah Jin hamil anak Profesor Kim, Lirona merusak rem mobil Lee Ah Jin hingga ia menabrak Cha Sum. Dari percakapan Cha Sum dan ayahnya, Lirona tahu Cha Sum mungkin mengidap penyakit Remington. Ia pun mengancam kakak iparnya untuk mencuri racun skopolamin. Setelah Cha Sum dibebaskan dari kasus narkoba,
Lirona menunjukkan foto karangan bunga di depan orkestra, membuat Chasum pergi ke orkestra, sementara Lirona sendiri tetap di hotel. Saat itulah untuk pertama kalinya Lirona memasukkan racun ke parfum Chasum. Ketika Kim Bong-ju menghubungi Chasum, Lirona berdiri di belakang pria itu dan menyuntikkan racun ke tubuhnya. Kim Bong-ju memang sudah menyiapkan senjata untuk melukai Chasum, sehingga ia langsung melawan dengan pisau. Namun efek racun sangat cepat, sehingga ia hanya sempat melukai Lirona sebelum akhirnya tak berdaya dan didorong ke sungai. Saat itulah Lirona melakukan pembunuhan pertamanya. Sedangkan untuk Chasum, ia sudah sangat jelas. Tidak ada yang boleh menyakitinya kecuali dirinya sendiri. Alasannya nanti akan diungkapkan melalui mulut kakaknya. Maka setelah itu, Lirona terus memasukkan racun ke parfum Chasum, bersiap untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Namun karena ada orang yang lewat, ia tidak sempat melakukan langkah terakhir. Pada saat ini, Chasum dan Liu Shizai yang sudah menyadari bahwa Lirona adalah pelakunya, hendak menanyakan alamat rumah Lirona kepada perwakilan. Namun mereka mendapat kabar bahwa asisten sudah lebih dulu pergi ke sana. Hal ini membuat mereka sadar ada yang tidak beres. Maka sambil memberitahu polisi, mereka segera bergegas ke rumah Lirona. Namun, saat itu Lirona sudah lama melarikan diri, hanya menyisakan asisten yang tergeletak di genangan darah, tidak jelas hidup atau mati. Namun, justru karena kejadian ini, sepupunya yang khawatir akhirnya mendapat penghiburan dari Dewi. Operasi pun berhasil dan asisten berhasil selamat. Saat itu barulah Chasum sempat kembali ke rumah Lirona, dan di sana ia bertemu dengan kakak Lirona. Namun, sebenarnya mereka berdua bukan saudara kandung, hanya sama-sama diadopsi oleh orang tua asuh yang sama. Kakaknya memberitahu Chasum bahwa ia adalah inti dari semua kejadian ini, dan mengingatkan agar Chasum lebih berhati-hati. Kemudian ia menceritakan pengalaman masa kecil Lirona. Sebenarnya Lirona pernah diadopsi 2 kali, sehingga orang tua asuh sangat menyayanginya. Lirona pun sangat berbakti pada mereka. Setelah itu ibunya jatuh sakit karena diabetes, dan Lirona yang merawatnya sampai sembuh. Namun setelah itu ibunya sering keluar masuk rumah sakit, dan Lirona selalu setia menemani, membantu mengukur tekanan darah, dan menyuntikkan insulin dengan sangat teliti dan tanpa mengeluh. Karena itu, ibunya pun sangat bergantung padanya. Namun, suatu hari kakaknya menemukan data yang dicatat Lirona di buku harian tidak sesuai dengan hasil pengukuran sebenarnya. Saat ditanya, Lirona mengatakan kakaknya salah lihat, dan sikapnya yang sangat tulus membuat kakaknya ragu apakah memang dirinya yang salah. Namun, sejak saat itu, setiap kali ibunya ingin menemui kakaknya atau pergi berlibur dengan teman, ia selalu langsung masuk rumah sakit, seolah-olah tidak boleh meninggalkan rumah. Sampai akhirnya ibunya meninggal dunia, semua orang mengira itu akibat diabetes dan komplikasi. Setelah ibunya meninggal, Lirona mulai sangat memperhatikan Chasum. Awalnya kakaknya mengira itu hanya kekaguman biasa, namun lama-lama menjadi sangat berlebihan. Bahkan sampai ingin pergi ke luar negeri demi bertemu Chasum. Kakaknya menduga alasan Lirona meracuni Chasum sama seperti saat ia menyakiti ibunya dulu. Ia bukan karena cinta atau tidak cinta, ia hanya ingin mengikat orang yang bisa ia andalkan agar selalu berada di sisinya. Ia takut kehilangan atau takut orang itu berpaling ke orang lain. Apakah orang itu hidup atau mati tidak penting, yang penting adalah kamu tidak boleh meninggalkanku. Hasrat kontrol Lirona yang hampir gila membuatnya bahkan saat melarikan diri pun tidak bisa melepaskan Chasum. Terus mengikutinya dan beberapa kali ingin mendekat. Namun selalu dihalangi oleh mobil polisi yang tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Chasum yang sudah mengetahui semua kebenaran, teringat ucapan Lirona dulu, bahwa ia selalu ingin berdiri di panggung yang sama dengan Chasum, memainkan lagu yang membuatnya mulai jatuh cinta. Maka, keesokan harinya saat tiba di orkestra, ia memberitahu anggota bahwa konser akan tetap berjalan seperti biasa, lagu yang akan dimainkan pun tidak berubah, hanya akan ditambah tarian Passacaglia untuk memancing Lirona keluar. Namun, demi keselamatan semua orang, nanti ia akan tampil solo. Namun, anggota orkestra menolak. Semua ingin ikut tampil,
Bahkan Li Ajin yang selama ini selalu menentang pun mengangkat tangan. Setelah itu, Cha-sum secara khusus menemui Li Ajin, membujuknya agar mundur karena sedang hamil. Inilah alasan aku tidak tahan padamu. Apapun yang kulakukan, kamu tidak akan terpengaruh. Kamu dalam bahaya, tapi masih memikirkan aku. Bahkan, ia tidak memberi Cha-sum kesempatan untuk melarang, tetap bersikeras ingin ikut tampil. Ia mengatakan pada Cha-sum bahwa hidup memang sulit ditebak, dan seperti Cha-sum, ini akan menjadi penampilan terakhirnya di Han River Philharmonic. Setelah itu, ia akan pergi ke luar negeri bersama keluarga, jadi ia tidak akan menyerah. Kamu adalah musisi yang hebat, jangan menyerah pada jalanmu sebagai pemain trompet. Aku minta maaf atas segalanya. Akhirnya, keduanya saling memaafkan. Asisten yang koma pun akhirnya sadar. Namun, seperti kakaknya, ia juga seorang bucin. Begitu sadar, hal pertama yang ia tanyakan adalah apakah Lirona baik-baik saja. Membuat Liu Shizai tertawa kesal. Namun, tak lama kemudian ia mendapat kabar bahwa Cha-sum akan memancing Lirona keluar dengan dirinya sendiri. Maka sepupunya yang baru sadar pun tidak dipedulikan, ia langsung bergegas ke orkestra, ingin membujuk Cha-sum agar membatalkan rencana itu. Namun, Cha-sum tetap teguh. Karena itu satu-satunya cara untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Cha-sum juga secara terbuka mengumumkan bahwa ia telah menyiapkan pertunjukan khusus untuk konser kali ini. Saat itu, ia akan tampil bukan sebagai konduktor, melainkan berduet dengan Lirona memainkan tarian Passacaglia. Undangan terbuka seperti ini jelas-jelas adalah jebakan. Mana mungkin Lirona tidak sadar. Lalu, apakah Lirona benar-benar akan datang? Hari konser pun tiba. Orkestra sengaja memasang poster besar bergambar Lirona dan Cha-sum. Semua sudah siap, tinggal menunggu Lirona muncul. Saat pertunjukan dimulai, orkestra memainkan lagu sesuai rencana. Dan semuanya disiarkan langsung. Tujuannya agar Lirona terpancing untuk datang. Namun, rencana mereka gagal. Karena Lirona yang sudah melihat berita itu justru berada di terminal bus, sudah membeli tiket ke Mokpo, dan akan segera pergi. Saat bagian pertama selesai dan Cha-sum sudah berganti pakaian untuk naik ke panggung, Lirona tetap tidak muncul. Meskipun Lirona tidak datang, tolong biarkan aku menyelesaikan konser ini. Maka lagu yang seharusnya dimainkan duet dengan Lirona pun diputuskan untuk dimainkan sendiri oleh Cha-sum. Namun, saat semua orang sudah pasrah Lirona tidak akan muncul, tiba-tiba ia berjalan cepat dari bangku penonton, tersenyum dan naik ke panggung. Pada saat itu, akhirnya ia mewujudkan keinginannya untuk tampil di panggung yang sama dengan Cha-sum memainkan lagu itu. Melihat Cha-sum, ia teringat momen-momen saat berdua bersama Cha-sum dan merasa di atas panggung hanya ada mereka berdua. Ia mengenakan kostum pertunjukan yang indah dan tampil sempurna bersama Cha-sum. Setelah lagu selesai, mereka mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Entah itu mimpi atau kenyataan, akhirnya ia berhasil mewujudkan keinginannya. Meski tahu itu adalah perangkap indah. Saat itu polisi tiba-tiba muncul. Menyadari segalanya sudah berakhir, Lirona mengeluarkan pisau yang sudah disiapkan. Ia ingin membuat Cha-sum tidak akan pernah melupakannya. Saat semua orang tegang, Lirona berdiri di depan Cha-sum dan tanpa ragu menusuk dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Cha-sum benar-benar mengundurkan diri dari orkestra, bersiap meninggalkan segalanya dan pergi berkeliling dunia. Sebelum berangkat, ia mengunjungi Kim Pil yang sudah sadar. Pria itu kini kadang sadar, kadang linglung, kadang ingat Cha-sum adalah istrinya, kadang pikirannya kembali ke masa sebelum menikah, penuh harapan akan masa depan mereka. Namun, dari dokter yang merawat, diketahui efek samping skopolamin memengaruhi kondisi mentalnya. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kelainan apapun, tapi entah kenapa ia belum juga pulih ingatannya. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, Cha-sum tidak ingin tahu, tapi ia merasa kasihan juga. Li Ajin yang dulu diduga akan menjadi musuh bebuyutan Kim Pil, ternyata sudah benar-benar melepaskan, pergi bersama bayi yang belum lahir. Pada pesta perpisahan Cha-sum, Liu Shizai datang bersama sepupunya yang sudah pulih. Semua orang bercanda dan tertawa, sangat bahagia.
Kini posisi konduktor orkestra kembali dipegang oleh wakil konduktor, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, berbeda dengan dulu, kini Cha Sum punya banyak teman, dan semua menantikan kembalinya Cha Sum. Setelah pesta selesai, Cha Sum mengajukan permohonan untuk menjenguk Lirona di penjara, namun ditolak. Lirona tidak ingin Cha Sum melihat dirinya yang sekarang, ia hanya berharap Cha Sum mengingat penampilannya di atas panggung. Terakhir, Cha Sum mengunjungi makam ibunya, membawa hasil tes penyakit Remington yang belum sempat dibuka, dan bersiap membukanya bersama ibunya. Mengenai hasilnya, Cha Sum tidak mengatakannya, tapi ia tersenyum pada ibunya, seolah berkata, "Seperti keinginan ibu, aku tidak mewarisinya." Saat Cha Sum berpamitan dan pergi, Liu Shizai sudah menunggu dengan gagah di samping. Pria kaya itu sudah dengan nekat mengundurkan diri dari pekerjaannya. Katanya, "Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut." Kali ini Cha Sum tidak menolak, hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dan cerita pun berakhir.